Ya, bapak-bapaknya alhamdulillah sudah bergabung. Ya, di sesi siang ini, ya ntar dulu saya mau nanya dulu gimana, ada perubahan yang dirasa nggak habis nyimak yang tadi pagi? Mungkin dadanya ada yang lebih ringan, lebih plong? Ada? Atau lebih berat dadanya? Ya, baik. Ya, tadi makannya udah lebih enak? Udah salat tobat belum? Nah, yang lupa istighfar dulu ya, istighfar lagi. Ya, baik. Nah, sekali lagi buat teman-teman ya yang membawa buah hati. Nah, tadi ya saya ingin fokus ke materi yang ini sebentar. Materi yang masih ingat ciri-ciri hamba dengan Rob apa saja? Iya. Tanya slide-nya dong, minta tolong. Ciri-ciri hamba dengan Rob. Rob itu kuat, berkuasa. Kalau hamba lemah, terbatas. Rob itu suci, mulia, bersih. Hamba ya. Nah, terus Rob itu baik, hamba buruk. Rob itu melingkung dan nah, sekarang coba kita cek evaluasi kehidupan kita selama ini terkait dengan masalah ya. Nah, teman-teman, masalah pribadi, masalah rumah tangga ya. Nah, silakan, pasti temanya nggak jauh keluar dari tema ini. Allah lagi pengen kita ngerasa ini, atau Allah pengen kita ngerasa ini, atau Allah pengen kita ngerasa ini, atau pengen ngerasa ini. Silakan tema yang mana? Ya, nah tadi saya bilang kenapa Allah hadirkan masalah-masalah agar kita merasa ini, karena kita lagi di sini. Ya, cek aja gampang. Kalau kita ngerasa terhina, berarti kita lagi merasa suci, mulia. Ya. Nah, maka Allah akan hadirkan tadi perasaan-perasaan mungkin kok pasangan aku kurang menghargai aku. Ya, berarti kita lagi ngerasa kita tuh berharga. Ya, ya nggak? Kok pasangan aku kayaknya ngebodoh-bodohin aku terus ya, apa aja salah terus di mata dia. Nah, berarti kita ngerasa baik. Nah, itu ya. Atau aku merasa di depan pasangan tuh dia tuh ngedikte aku terus, kayaknya aku tuh bodoh banget di depan pasangan aku. Ya, berarti kita sedang merasa pintar. Ya, jadi silakan baca temanya, tema yang mana. Berarti kalau ketemu temanya ternyata yang ini atau ini, langsung beristighfar, bertobat kepada Allah. Karena selama kita belum bertobat, maka tema ini akan terus Allah hadirkan. Mungkin bisa sampai 10 tahun, 20 tahun temanya hadir, gitu ya. Atau kasus sederhananya, misalnya sekarang nih ya, bawa buah hatinya. Kenapa misalnya ada yang belum tenang, gitu ya. Selama acara mungkin buah hatinya tidak tenang. Berarti gimana? Cari penenang, obat penenang. Nah, berarti kira-kira Allah menginginkan kita yang mana? Merasa ini, ya. Berarti harus sibuk apa? Pas anaknya rewel, kita biasanya sibuk apa? Sibuk minta pertolongan kepada Allah, titip dia kepada Allah, atau sibuk cari mainan, cari makanan, cari tempat segar? Nah, itu ciri-ciri kita belum merasa lemah di hadapan Allah. Kita mencari kekuatannya, jadi bukan ke Allah, minta kekuatannya cari ke makanan, minuman, bahkan mainan dan lain-lain. Ya, harusnya apa? Sibuklah meminta kepada Allah. Yang bisa jagain anak kita siapa? Allah. Ya, walaupun ada banyak makanan, minuman, mainan, temannya tetap rewel nggak kalau nggak Allah nggak jagain? Tetap rewel. Tapi walaupun nggak ada makanan, minuman, Allah bisa jagain dia nggak? Nah, dan kata kuncinya begini tadi. Kata guru saya, hati-hati kalau kita lagi belajar ada gangguan. Mungkin Allah lagi nggak mau kita fokus ke acara dan Allah nggak mau ngasih kita taufik. Jadi kalau misalnya ini contoh karena ada beberapa buah anak gitu ya. Nah, pas anaknya misalnya lagi dalam tanda petik cari perhatian, jangan langsung fokus ke anaknya, langsung fokus kepada Allah. Ya Allah, Engkau mau apa dariku? Ya, istighfar dulu. Allah bisa gampang banget loh bikin anak kita tenang sepanjang hari. Tapi kenapa Allah biarkan dia rewel? Mungkin kita disuruh istighfar lagi, mungkin kita disuruh tambah lagi memintanya. Nanti insya Allah lebih mudah. Ya, atau ngantuk. Nah, gitu juga sama. Kira-kira Allah pengen yang mana? Nah, ini juga makinnya minta kekuatan sama aku. Jangan cari kopi doang gitu ya. Jangan cari apa lagi. Sibuklah kepada Allah dulu. Nah, itu. Jadi Allah mau kita tuh terus terpaut, terikat kepadanya ketika apapun masalahnya.
Ya, kadang masalah dengan istri atau dengan suami misalnya apa? Silakan baca temanya. Allah menginginkan kita yang mana? Ya, kalau dibikin stres, bingung harus gimana, dibikin sakit hati dan lain-lain. Nah, ini ciri-ciri Allah tuh pengen kita ini sibuk mencari kekuatan. Nanti insya Allah masalahnya selesai. Walaupun mungkin selesainya butuh waktu 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, tapi teruslah sibuklah ke sini. Memang di tengah jalan kita mungkin tidak nyaman, akan ada rasa putus asa, kayaknya udah deh, aku udah selesai di sini misalnya gitu ya. Nah, tapi teruslah. Karena semua pasti ada jalan keluar. Ini beberapa kasus yang konsultasi ke saya. Jadi intinya teman-teman, ketika masalah apapun yang Allah hadirkan, jangan fokus ke masalahnya, tapi fokuslah baca Allah tuh maunya kita yang mana. Ya, saya beberapa kasus tuh pernah. Jadi suami istri, pokoknya istrinya sih yang konsultasi ya. Bu, suami saya hampir semuanya sama kondisinya, pokoknya kami sudah mau bercerai. Yang satu masih ada, malah suaminya benar-benar sudah tidak mau, Bu. Nggak mau pokoknya, nggak mau, sudah lagi maunya sama saya. Terus aja saya bilang, jangan fokus ke masalahnya, fokus sama Allah. Maksudnya apa? Allah hadirkan masalah supaya kita kembali jadi hamba, ya. Ketika kita merasa lemah, ya udah, lemah kan, bingung. Ini suami mau diapain lagi? Dinasehatin sudah, apa sudah, dia tetap maunya cerai. Allah kenapa hadirkan itu? Allah pengen kita terus sibuk meminta kepadanya. Saya udah cuma itu aja solusinya. Kita udah gak bisa menguasai lagi hati suami kita, sibuk terus meminta kepada Allah. Fokus aja ke sana. Berbanyak istighfar. Karena apa? Karena ternyata mungkin kita sedang merasa kuat terus. Jadi Allah hadirkan terus perilaku suami seperti itu. Sibuk istighfar, sibuk minta sama Allah. Sibuk, namanya sibuk itu berarti apa? Tiap detiknya. Ya, tidak hanya, dan saya tolong garis bawahi, sibuk mendekat. Mendekat itu berarti apa? Bukan fisiknya saja, tapi hatinya. Berapa banyak diantara kita sibuk tadarusan, sibuk sholat, sibuk zikir, tapi pikirannya kemana? Ke Allah atau bukan? Berarti itu sibuk apa? Mendekat secara fisik. Tapi hati menangis, tapi mikirin Allah atau mikirin masalah? Nah, ya. Jadi fokuslah kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau memang beliau serius, beberapa kasus itu ada yang tidak serius juga ya. Saya minta ini, terus ngeluh, curhat lagi, saya kasih suruh ini nggak dikerjain, ngeluh lagi, curhat lagi, akhirnya saya stop. Kalau mau ya silakan, ini rumusnya dari Allah. Mau pakai cara ibu atau cara Allah? Kalau cara Allah ini, sibuklah untuk ini ya, sibuk membersihkan diri, sibuk perbaiki diri, sibuk mencari ilmunya dan seterusnya. Nah, yang sudah yang berhasil, sampai ada yang tadi, pokoknya suami udah harga mati mau cerai. Akhirnya menghilang tuh beliau. Terakhir saya bilang, pokoknya fokus kepada Allah. Allah maunya apa? Akhirnya setelah berapa bulan mungkin atau tahun ya, beliau WhatsApp lagi ke saya, Bu, alhamdulillah sekarang saya sudah pindah, tadinya di Bogor, pindah ke Sumatera atau kemana. Dan saya sekarang sedang mengandung anak kedua, alhamdulillah kami baikan lagi. Saya ngikutin saran ibu, kata. Bukan saran saya, itu dari rumus dari Allah. Tapi ketika menjalani, yang keren itu siapa? Allah. Nah, jadi bukan kita yang keren, tapi ketika Allah kasih rumus kita jalani dan memang berhasil, pasti berhasil kalau rumusnya dari Allah. Ya, apapun masalah rumah tangga kita pasti temanya nggak jauh dari ini. Ya, Allah pengen kita kembali ke sini, jangan di sini, karena ini sifatnya Firaun. Ya, mengambil merasa seperti Tuhan. Ya. Baik, itu mungkin teman-teman tambahan dari saya. Ya, semoga Allah mudahkan kita membaca dari setiap masalah kita tuh, kita sebetulnya inti masalahnya di mana. Ya, baik, kita masuk ke materi sesi hari ini. Sebentar. Ini hostnya lagi minta izin dulu. Nah, saya ingin lanjut lagi pertanyaan yang sama. Ya. Siang hari ini saya mau ngajak teman-teman nostalgia. Apa, mengajak apa? Nostalgia. Biasanya kalau nostalgia senyum-senyum nggak? Iya. Ya, karena image-nya apa? Menyenangkan. Ya, coba kita nostalgia. Kenapa sih teman-teman sampai ada di ruangan ini? Ya, kita cek ke masa lalu dulu. Kita mundur ke belakang. Kenapa kok sampai ada di sini? Mau tahu? Awalnya kita ada di mana? Sebelum ada di sini? Awalnya di mana, Bu? Masya Allah. Ya, kalau alumni MSA udah tahu jawabannya. Ya, betul. Ini kisah kita sebelumnya ya, teman-teman. Ini garis ini ya, teman-teman. Ini saya perlihatkan, garis ini adalah perjalanan waktu. Ya, garis waktu. Ada yang tahu kapan waktu pertama kali ada? Kapan pertama kali Allah menciptakan waktu? Yang tahu saya kasih umroh gratis. Pak, umroh gratis, Pak.
Nggak ada yang tahu ya? Ya, saya juga nggak tahu sebetulnya ya. Nah, tapi Allah menceritakan kepada kita pernah datang suatu masa di mana Allah menciptakan berapa langit dan bumi. Sudah ada manusia belum? Makhluk lain? Belum. Ya, binatang, tumbuhan belum ada. Mungkin awalnya akhirnya Allah mulai ciptakan tumbuhan-tumbuhan dan mungkin penghuni-penghuni lain di bumi ya. Nah, lalu seiring berjalannya waktu Allah menciptakan kita. Di mana? Nah, ingat nggak pertama kali kita ciptakan di alam ruh kayak gimana bentuk kita? Nggak ada yang ingat? Oh, amnesia semua? Ya, sama ya. Tahun berapa? Nggak tahu juga. Sekarang masih ada nggak yang di alam ruh? Bapak dulu antrian berapa setelah Nabi Adam? Setelah kakak saya lahir, saya. Oh, iya belum tentu Pak, ada orang lain dulu. Ya, baik. Nah, dari alam ruh kita alam rahim. Dari alam rahim ada alam apa? Nah, teman-teman ingat nggak antri berapa lama sampai ke alam rahim? Dari alam ruh ke alam rahim. Ada yang nunggu 2000 tahun? Ada, bisa jadi. Ya. Nah, di alam rahim lalu menuju alam dunia. Berapa lama? Ingat nggak? Terus tahu 9 bulan dari mana? Ada lah yang kurang dari 9 bulan? Ada. Jadi kita lupa ya, ini kapan? Kita nggak tahu, lupa. Ini lupa juga. Selama kesini juga lupa. Baik, memang kita ditutup sama Allah ya. Daya ingat kita memang lemah. Itulah sifatnya lemah itu begitu. Nah, teman-teman, lalu dari alam dunia ada alam apa? Barjah atau barzah? Ibu sudah pisan. Ya, nah saya nanya lagi. Kira-kira kita sekarang lagi di mana? Ya, kira-kira berapa lama lagi kita nunggu ke sini? Ada yang tahu nggak? Ditutup juga kita pengetahuannya. Ya, seandainya nih saya mau nanya, seandainya kita bisa nego sama Allah, jawaban jujur ya, mau umur panjang umur pendek? Pak, nggak ada suaranya, saya doakan loh. Ya, kalau panjang umur, kalau mau jujur berapa panjang? 200 tahun? Pak? Di bawah 100? 150? 100? Di bawah 100? Berapa? 99? 70? Ayo dong, cari yang jelas, jawab yang jelas. 63. Ibu sekarang berapa tahun? 47. Berarti berapa tahun lagi, Bu? Iya, atau mau hari ini? Nah, bisa nggak kita nego? Enggak ya. Tapi, nah sebentar, dari alam ini ada alam apa? Habis ini kemana kita dari sini? Pindah kemana lagi? Kan kita pindah terus nih. Iya, di sini kan dibangkitkan. Iya ya, maaf, mahsyar ya. Di sini dibangkitkan, dihisab macam-macam. Terus kemana lagi? Perjalanan waktu masih berjalan nggak? Iya, ini dihisab kan di sini ya. Nah, terus ada ujungnya nggak? Waktu. Terus ada ujungnya nggak? Kemana? Habis ini kita tinggal di mana? Surga atau neraka? Ada batas waktunya nggak? Berarti perjalanan waktu jalan terus? Selama-lamanya nggak? Selama-lamanya nggak? Iya. Maunya di mana? Surga. Benar? Bisa nggak kalau masih sombong? Istighfar. Nah, gini, pertanyaan saya. Kita nggak tahu nih ya, kita kesini tuh berapa lama. Pertanyaannya, kita tahu nggak kita nunggu berapa lama sampai akhirnya kita pindah ke sini? Ada nggak yang nunggunya cuma sehari? Ada? Mungkin ya. Ya maksudnya setelah di alam barzah tiba-tiba langsung kiamat. Ya? Terus langsung dibangkitkan. Mungkin nunggunya cuma ada yang 1000 tahun? 2000 tahun? 1.000.000 tahun? Mungkin ada. Pertanyaannya, kita kira-kira berapa lama nunggunya sampai waktunya dibangkitkan? Mungkin nggak kita juga ngadepin 1000 tahun? Pertanyaannya, di alam barzah mau ngapain? Itu pertanyaannya. Ditentukannya di mana? Kalau mau bahagia di alam barzah, di dunia harus ngapain? Tawadu. Ya, kalau enggak
Jadi kita aja seharian di rumah nih, misalnya weekend nih, Sabtu, bingung mau ngapain kadang-kala ya. Ngapain ya? Ini udah beres, udah beres, bingung, ini salah, itu salah. Baru sehari doang kita bingung. Bagaimana kalau di alam barzah? Nah itu pertanyaannya. Tapi bukan itu yang mau saya bahas. Kalau ini dibahas lengkap, total, itu jelas, detail, itu di MSH, Metode Self Healing, ya, yang tempo hari kita ngadain juga di sini di Garut, ya. Nah, tapi tema hari ini saya bukan mengajak itu. Nah, teman-teman, inilah perjalanan kita dulu, ya. Setidaknya kita akan stop di sini dulu, karena ini masa depan, kita nggak pernah tahu kayak gimana nanti ke depannya. Tapi yang masa lalu, nah kita bisa apa tadi kata saya itu, kita mau ngapain? Nostalgia, ya, alam dunia. Nah, teman-teman, gini, maka ketika di alam ruh ini, nah ya, ini ada ayatnya ya, ayat apa, surat apa? 172. Ya, singkatnya ya. Di sini Allah mengatakan kepada kita bahwa dulu pernah datang suatu masa, dan ingatlah, kata Allah, coba ingat enggak gitu ya. Nah, ketika saat itu di mana di alam ruh kita itu dikeluarkan dari sulbi moyang kita. Tulang sulbi itu tulang apa? Pak, sulbi tulang apa? Rusuk atau ekor? Ekor. Tulang iga. Enak ya. Ya, tulang ekor. Ya. Dan jadi gini, di alam ruh itu dari Adam dikeluarkan Habil Qabil, dari apa? Dan saudara-saudaranya dari sulbinya. Dari sulbi Habil Qabil keluar turunannya, turunan terus begitu ya. Berarti kita keluar dari sulbi siapa? Ibu bapak kita. Anak-anak kita keluar dari sulbi kita waktu itu di alam ruh. Pertanyaan saya, teman-teman ingat nggak? Gimana rasanya pas Allah keluarkan dari sulbi moyang kita? Sakit nggak? Ingat nggak? Pas dikeluarkan, bahkan pas kita dilahirkan dari ibu kita, ingat nggak rasanya gimana? Enggak ya, apalagi dikeluarkan dari sulbi itu di masa lalu banget ya. Nah, tapi Allah menjelaskan kondisi saat itu. Saat itu kita kumpul bareng, bahkan ini kesimpulan saya pribadi nih ya. Bisa jadi kita memang tidak pernah tahu jedanya berapa lama tuh ya dikeluarkan dari Adam tuh anak keturunannya dikeluarkan, jedanya berapa lama. Tapi bisa jadi umur kita, ruh kita itu nggak jauh beda umurnya. Ya. Nah, lalu singkat cerita kata Allah, saat itu kita dikumpulin bareng dan kita itu bisa melihat Allah. Masya Allah. Ingat nggak kita kumpul bareng? Kata Allah, ingatlah, coba diingat nggak? Pernah lihat Allah, ingat nggak? Itu momen terindah banget tuh bisa lihat Allah itu. Ya. Nah. Dan saat itu Allah bertanya sama kita. Coba ingat-ingat, Allah nanya apa? Ini pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Alastu birabbikum. Apakah aku Tuhan kalian? Dan saat itu kita jawab bareng. Jawabnya sama, kompak semuanya. Dari Adam sampai manusia terakhir, nanti dari kiamat jawabannya sama. Apa jawabannya? Benar. Bala, benar. Bala teh kalau bahasa Sunda mah bala ya. Tapi kalau ini bala itu benar ya Allah. Syahidna, kami bersaksi, kami bersumpah ya. Jadi bersaksi itu artinya sedang bersumpah. Kayak gini. Benar ya Allah, kayak gini misalnya saya kadang-kadang kita ada teman kita ngasih info. Tadi itu ada tabrakan di sana. Yang benar. Iya, benar. Sumpah ya. Jadi soalnya ketika kita mengatakan iya benar deh, berarti kita sedang mengatakan sumpah deh, aku melihatnya, menyaksikan. Nah, jadi begitu pun kalimat ini, ketika kita bilang bala, benar, kita sedang bersaksi, sedang bersumpah bahwa kita membenarkan bahwa yang di hadapan kita saat itu siapa? Rob itu artinya apa? Pencipta. Apakah aku pencipta kalian? Benar. Ya benar. Rob. Nah teman-teman, kenapa Allah melakukan itu? Supaya di hari kiamat pas dibangkitkan sama Allah ditanya, kenapa kamu tidak beriman? Gak ada yang elak. Kami tidak tahu kalau ada engkau ya Allah. Kan kita sudah pernah ketemu kata Allah. Tapi kan lupa. Pertanyaannya itu ya. Lupa nggak? Lupa. Saya kira ada nggak manusia yang ingat? Satu aja. Nggak ada. Nah, tapi Allah punya strategi. Bagaimana agar kita mengingatnya. Nah ini teman-teman ya. Nah intinya saya jelasin dulu singkat makna dari bala syahidna. Kata-kata mengandung makna, konsekuensi. Gini, kalau saya membenarkan sesuatu, otomatis ada feedbacknya. Maksudnya gini, kalau saya bilang, ini suami saya, berarti saya siapanya? Adiknya atau ortunya? Istri. Kalau ini anak saya perlu nggak saya jelasin? Ini suami saya istrinya loh.
Nggak perlu kan? Otomatis nggak ini suami saya, berarti orang tahu saya? Berarti kalau kita bilang, benar, engkau Robku, kita lagi ngaku kita siapa? Nah gitu. Berarti ketika saya bilang ini suami saya, otomatis saya sedang mengakui bahwa saya adalah istrinya. Begitu pun ini. Jadi ada dua pengakuan dalam ini. Kita mengakui Allah adalah Rob kita, dan kita mengakui kita posisinya sebagai hamba. Itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, ketika pengakuan, ada konsekuensi berikutnya apa? Gini, misalnya, ini suami saya, tapi saya nggak pernah ngelayanin, nggak pernah pulang ke rumah, nggak pernah menyapa, nggak mau taat kepadanya. Kira-kira orang mikir saya tuh gimana? Istrinya bukan? Gitu kan? Karena tidak ada ciri-ciri sebagai seorang ini anak saya loh, tapi saya nggak mau merawat dia, oe-oe, jerit-jerit anaknya, bayi diantepin aja sama saya. Kira-kira pertanyaan orang gimana? Saya ibunya bukan? Gitu, katanya itu anaknya, kok ibunya kayak gitu? Berarti ketika saya bilang ini anak saya, harusnya saya mencerminkan ciri-ciri sebagai seorang ibu. Begitu juga nggak dengan ini? Ketika kita mengatakan engkau Rob, berarti saya hamba. Harusnya kalau ngaku-ngaku hamba, perilakunya gimana? Hamba itu kerjaannya apa? Taat. Ya, taat itu ya beribadah. Ibadah itu ya taat. Artinya pas kita bilang bala sahidna, kita lagi bilang sama Allah bahwa kita mau jadi hamba, atau kita mau sedang bilang bahwa kita mau taat. Ini sama seperti ibu bapak ketika menikah. Ya, sebelumnya nggak ada hak dan nggak ada kewajiban, tapi begitu bapak saya terima nikahnya, langsung otomatis jadi apa? Suami istri. Otomatis nggak langsung ada kewajiban dan hak masing-masing? Otomatis. Begitupun ucapan ini, misalnya gini ya, saya terima nikahnya, oke. Berarti ibu bapak sebagai pasangan suami istri punya hak dan punya kewajiban. Apa kewajiban istri? Bu, apa kewajiban istri? Taat, terus melayani, menghormati. Kewajiban suami? Menafkahi, mendidik, ahsan, ya, ma'ruf, dan seterusnya. Hak istri? Pak, hak istri apa Pak? Pak, hak istri apa? Menerima kewajiban. Apa? Hak istri? Dinafkahi, dididik, diperlakukan dengan ma'ruf. Hak suami? Dilayani, dihormati, ditaati. Berarti kewajiban istri adalah hak suami. Hak istri adalah ya, kewajiban suami adalah gitu ya, terus gitu. Ya, nah, berarti kalau kita balas sahidna, ada hak dan ada kewajiban. Apa hak hamba? Hak ya, salah satunya. Apalagi haknya hamba dari Robnya, diurusi, dia apa lagi? Dijagain, ditolongin, ya, dan seterusnya. Hak Allah ditaati. Kewajiban hamba menyembah, taat. Kewajiban Rob dalam tanda petik menjaga, mengurus, dan seterusnya. Jadi otomatis. Artinya berarti pas kita bilang balas sahidna, kita bersumpah mau jadi hamba, yang bersumpah akan memberikan haknya Allah kepadanya. Itu konsekuensi dari balas sahidna. Dan itu ucapan kita dulu. Kita harus paham bahwa kita pernah mengucapkan ini. Percaya nggak kita pernah mengucapkan ini? Percaya? Kenapa? Karena Allah yang ngasih tahu, ya. Nah, jadi Allah itu tahu kita tuh pasti lupa, maka Allah turunkan para nabi. Untuk apa? Memberi peringatan. Ngingetin lagi, kamu dulu pernah sumpah loh sama aku, ya. Ingat. Nah, karena sudah bersumpah, artinya kita sedang bersumpah aku taat. Ya, hamba itu kerjaannya memang taat. Identiknya dengan apa? Pekerjaan hamba itu taat. Kalau pekerjaan pedagang apa? Pekerjaan muazin? Ya, jadi semua pekerjaan ada sebutannya. Kalau hamba kerjaannya cuma ini. Berarti kita itu sedang bersumpah untuk bekerja menjadi seorang hamba yang memang kerjaannya adalah taat. Nah, singkat cerita, karena kita udah bersumpah, Allah itu bilang gini, apakah kalian mengatakan beriman tapi tidak diuji? Nah, maka diturunkanlah kita satu persatu ke bumi. Untuk ngapain? Diuji apanya? Bener nih jadi hamba nih, ayo. Nah gitu ya.
Nah, dan masya Allahnya Allah tuh baik banget. Percaya nggak Allah baik banget? Ketika gini teman-teman, kita aja anak misalnya, Umi besok mau visiting, dikasih apa? Bekal apa bekalnya? Umi besok mau camping, bekalnya apa lagi? Uang, obat, ikut disiapin nggak? Itu baru seorang orang tua bagi kepada anaknya. Kalau Allah kepada hambanya kira-kira lebih nggak dari itu? Coba kira-kira bekal dari Allah apa? Ngerasa nggak dibekalin sama Allah? Apa bekalnya? Ah iya. Gini-gini, anak ketika dibekalin dia seneng nggak? Rewel nggak di sana? Bahagia nggak? Oke. Kita udah dibekalin sama Allah. Kenapa masih rewel? Kenapa belum bahagia? Karena bekalnya nggak dipakai. Ya udah, coba anak dibekalin tapi bekalnya nggak dipakai, bajunya nggak dipakai, makanan nggak dipakai, kira anak-anak menderita nggak? Nah, berarti apa yang bikin kita menderita? Bekalnya nggak dipakai. Yuk kita lihat bekal Allah apa aja, banyak banget, ya. Bismillah, istighfar dulu ya, kita nggak bawa. Jadi suka nyalahin Allah, bahkan saya pernah beberapa kali itu, Bu, jujur, saya marah sama Allah. Kenapa hidup saya gini-gini banget? Ya. Atau ada yang kalimat gini, ya Bu, kenapa sih Allah jahat banget sama saya? Ada yang gitu juga, ya. Sebetulnya yang jahat siapa? Ya, baik. Nah, bekal pertama, ketika kita diturunkan ke bumi. Betul tadi kata Bapak apa? Hidayah. Bimbingan, ingat ya. Allah kasih bimbingan. Dibimbing sama orang dibekali, ya. Bahkan bukan cuma dibekali, dibimbing. Ya, makanya saya lebih suka menyebutnya hidayah, ya. Bimbingan yang berupa akal. Ya, teman-teman, sekarang kita bahas tentang akal. Akal itu apa? Akal itu yang membedakan manusia dengan hewan itu di mana letak bedanya? Akal itu mana? Atau letaknya di mana? Kata kuncinya ya, hewan nggak punya, tumbuhan nggak punya. Iya, berarti akal itu apa? Alat berpikir. Di mana alat yang tempatnya? Kalau di kepala, kucing juga punya kepala. Otak, kucing juga punya otak. Berarti itu sama. Kata kuncinya tidak sama. Kucing punya kolbu nggak? Kolbu itu apa? Hati itu di mana? Hah? Ibu pernah belajar biologi nggak? Hati di mana? Ruh, kucing juga punya ruh. Bentar, kolbu di mana? Hati itu di mana? Pernah belajar biologi di mana Pak? Hati. Hati di mana? Hepar. Ayo. Ini biologinya dulu nilainya berapa? Lulus SD nggak? Kalau di sini ada apa di dada? Jantung. Kalau hati? Di bawah jantung. Di sini di bawah juga, itu di bawah juga. Di sini abdomen sebelah kanan ya. Nah, kalau sakit hati nunjuknya kemana? Nah, berarti salah nggak? Sakit hati gitu. Jadi di mana coba akal itu yang membedakan? Kalau akal tuh hati, kucing juga punya hati. Ya, tapi sebetulnya kalau hati versi kolbu itu bukan di sini, memang di jantung. Ya, hatiku berdebar-debar. Emang ini hepar berdebar-debar, bukan jantung. Jadi memang disebut kolbu itu memang jantung. Makanya orang juga otomatis sakit hati itu ke sini. Kalau ini memang hepar. Ya, hati yang di biologi itu hepar, tapi bukan itu yang disebut kolbu. Tapi kucing punya nggak jantung? Nah, berarti bukan di situ akal. Ayo, kita jadi makanya kenapa sedih terus, akalnya nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Tempat akal aja nggak tahu di mana. Ayo, ya salah siapa? Salah sendiri. Nah, kita harus tahu akal. Nah, jadi teman-teman, akal itu ini tolong dikasih bawah ya. Akal itu adalah sebuah kemampuan. Kemampuan untuk apa? Berpikir. I-nya 2 ya. Berpikir. Nah, saya sekarang naik. Kita fokus ke sini. Ber itu berarti kata benda, kata kerja, kata sifat. Oke, kata kerja. Nah, berarti
Kalau sesuatu bekerja itu ada komponen, banyak komponen atau cukup satu komponen? Contohnya gini. Punten boleh minta kursi Pak? Ya. Nah, saya biar bisa duduk, saya kan duduk di situ kan terlalu kependekan. Ya non. Nah, kita mau contoh bernapas. Bernapas itu di mana? Benar. Oke, dikatakan bernapas melibatkan apa saja? Mulut. Mulut. Ibu bernapas pakai mulut. Normalnya bernapas itu apa? Hidung, tenggorokan, paru-paru, alveolus, terus apa lagi? Iya, semuanya pokoknya di paru-paru gitu ya. Apa lagi? Melibatkan apa lagi? Iya. Apa lagi? Otak terlibat nggak? Iya. Setidaknya ada berapa? 6. Ya, ketika ada 6 ini, apakah kita otomatis disebut sedang bernapas? Hah? Ada udaranya, ada hidung, dan seterusnya. Apakah otomatis kita lagi dibilang sedang bernapas? Berarti disebut sedang bernapas itu ketika 6 ini diapain? Diolah, digunakan, dipertemukan. Jadi kalau teman-teman diam, nggak ada tarik nafas, bernapas bukan namanya, walaupun ada komponen ini. Bukan. Berarti bernapas itu komponennya ada, lalu dipertemukan, digunakan, diolah, atau apa istilahnya? Kalau mesin itu dinyalakan, gitu ya. Baru dia bekerja, barulah dia disebut bernapas. Sekarang berlari, komponennya apa? Kalau nggak punya tangan bisa lari nggak? Berarti fokus. Kita bisa lari itu apa aja? Telapak kaki. Nah, ada lantainya, betul. Coba ada lantainya, ya. Baik, kaki. Berarti ada lagi, ada ototnya, ada apa lagi? Melibatkan otak juga? Iya. Ada. Bukan cuma lantai. Berarti lantai itu apa? Pijakan. Ya. Nah, apakah 4 komponen ini saja ada dikatakan berlari atau harus apa? Harus melakukan apa? Mempertemukan kan? Mempertemukan semua unsur komponen ini sehingga dikatakan dia lagi berlari. Ya, walaupun ada nih sekarang teman-teman ketemukan sama tembok, kakinya ada, otaknya ada, lagi berlari apa lagi duduk? Nah, kenapa tidak disebut berlari? Karena komponennya tidak difungsikan seperti mode berlari gitu ya. Nah, sekarang berpikir, kira-kira komponen berpikir apa? Sering mikir kan? Nah, kenapa saya bertanya terus? Itu biar berpikir. Karena kalau nggak ditanya, mikir nggak? Ini sih gue. Ya, pasti ketika kita berpikir karena sedang ada pertanyaan. Ibu kenapa? Makan apa ya? Itu pertanyaan bukan? Mikir nggak? Iya. Nah, sok silakan. Berarti ketika berpikir ada komponen apa saja kira-kira? Indra. Telinga. Ya, ini udah yang pernah ikutan ya. Jadi gini, singkat cerita, kita berpikir itu butuh gini ya. Akal itu kemampuan berpikir. Ingat ya, berarti akal itu bukan kata benda, kata apa? Kerja. Ya. Nah, ini komponennya. Pertama ada fakta yang bisa kita indra, ya. Ada panca indra, ada otak, ada informasi. Gini contohnya. Jadi kalau kita nggak punya 4 komponen ini, kita nggak bisa berpikir. Atau, nah ya kita nggak bisa berpikir. Contohnya gini. Teman-teman, ini apa? Pointer. Tadi ada yang tahu nggak ini namanya pointer? Enggak. Berarti kurang apa? Kenapa nggak bisa jawab? Kurang yang mana? Kurang informasi. Yang punya apa tadi? Fakta. Ini kan saya sedang menjodorkan fakta. Ini apa? Berarti ini faktanya diindra dengan apa? Dengan mata. Ya, dengan penglihatan. Indra penglihatan. Berarti ada indra, ada fakta yang terindra nih ya. Tapi tadi ada yang bisa jawab berarti komponennya sempurna. Dia sudah punya info. Namanya apa? Ibu yang belum bisa jawab berarti belum punya info. Jadi nggak bisa mikir. Bisa ya? Sekarang pertanyaan saya, ini punya siapa?
Berarti nggak bisa mikir ya, nggak bisa jawab. Berarti yang kurang apa? Info. Ini beli di mana? Tahu juga. Ya, berarti kurang gitu ya. Atau sekarang saya begini, teman-teman, di Sukabumi itu, saya asli Sukabumi, ya, terjebak di Bogor. Nah, di Sukabumi itu ada buah, ya. Buahnya itu bulat, ada bulunya kayak bulu kucing. Tahu bulu kucing? Ya. Dalamnya merah, maksudnya dagingnya merah, bijinya hitam. Rasanya campuran antara anggur, semangka, jeruk nipis. Buah apakah itu? Buah Sukabumi. Teman-teman dapat yang mana barusan? Punya apa? Komponen mana yang ada? Informasi. Indra masih ada kan? Indranya ada? Otaknya masih ada? Informasi dapat? Yang tidak ada apa? Kalau saya kasih gambarnya, kira-kira oh itu bisa jadi gitu nggak? Iya. Berarti kita tanpa fakta bisa berpikir nggak? Enggak. Pokoknya salah satu komponen nggak ada, kita nggak bisa mikir. Mau tahu buah apa? Strawberry. Bukan. Ya, saya juga nggak tahu buah apa, itu cuma bohongan aja. Ini cuma menggambarkan bahwa kita kalau nggak ada fakta juga nggak bisa mikir. Ya. Baik, bisa dipahami. Ya. Nah, sekarang gini. Kita lihat fakta. Misalnya ada seseorang suami pulang cemberut. Pasti pertanyaan kita kenapa? Kita mikirnya, pertanyaannya apa ketika lihat suami cemberut? Atau Bapak lihat istri cemberut? Pikiran kita bertanya apa? Kenapa cemberut? Kenapa nih cemberut nih gitu ya? Nah, kita mencoba berpikir. Kadang-kadang bingung nggak? Kenapa? Karena yang kita nggak punya yang mana? Informasi. Dan yang terjadi adalah, sering terjadi pertengkaran adalah ketika kita tidak tahu informasi, kita sok tahu, kita coba-coba mencari info dengan zon kita. Dengan apa? Zon kita, prasangka. Ya. Akhirnya yang terjadi apa? Miskom. Yang terjadi kemarahan. Padahal itu hasil berpikir bukan? Bukan. Ya, itu hasil berprasangka. Karena kalau berpikir itu yang benar, harus dapat info yang benar. Biar dapat info yang benar gimana? Tanya. Kalau suaminya atau istrinya diam aja gimana? Baik sangka. Ya, baik sangka. Berbaik sangka. Oh, mungkin lagi capek. Ayah capek. Oh, PMS ya. Bapak capek ya udah dipijitin. Ya baik sangka aja, mungkin lelah. Ya jangan sidana nggak mau ke orang ya. Kan jadinya kita jadi kesal gitu ya. Walaupun ia mungkin marah sama kita, ya udah baik-baikin aja, baik sangka. Ya, itu pentingnya baik sangka. Kenapa? Karena kita tuh nggak pernah bisa tahu informasi sesungguhnya isi hati dan pikiran pasangan kita. Ya, kalau buruk sangka terus gimana? Dar-der wae. Ya. Atau yang terjadi gini, suami ngomong apa, istri ngomong apa, kita menyimpulkan, kita berpikir dengan kesimpulan kita. Akhirnya miskom lagi, marah lagi. Maksud suami A, istri menangkapnya B, misalnya gini. Suami, ada kasus begini, suami itu dia ngerasa karena ada kasusnya itu ya, nggak tahu kasusnya benar apa enggak, tapi saya pernah diceritain. Jadi si suami ini kasihan ngeliat istrinya selama ini karena dia tuh sibuk kerja. Sebenarnya kasihan sama istrinya, aduh kapan ya aku bisa bantuin istri aku gitu ya. Nah, suatu hari suaminya mau kasih kejutan sama istrinya. Sebelum istrinya bangun tidur, rumah itu diberesin semua, pokoknya udah rapi, udah dicuciin, dijemurin, rumah udah rapi, sarapan disediakan. Apa yang terjadi ketika istrinya bangun? Harusnya senang apa? Senang. Nah, tapi istrinya berpikir sendiri. Dia melihat fakta tuh, suaminya beres-beres rapi-rapi. Tapi si istri ini ternyata marah. Apa? Karena dia menyimpulkan dari fakta yang dia lihat, tanpa dia menggali informasi, kesimpulan dia begini. Jadi selama ini pekerjaan aku nggak dianggap. Ya, dianggap nggak becus sampai kamu ngerjain sendiri. Masakan aku nggak enak sampai kamu masak sendiri. Pernah kasus begitu suami istri? Ya mungkin pernah. Akhirnya suaminya speechless daripada pas saya ya udah minta maaf deh, nggak ada kesempatan menjelaskan.
atau istri yang sebaliknya begitu, nggak ada kesempatan menjelaskan ke kepala suaminya marah, ya udahlah, udah minta maaf daripada panjang. Akhirnya luka, disalahpahamin luka, mau ngejelasin nggak bisa, luka juga, sama-sama melukai. Yang terjadi miskom itu karena apa? Karena kita berpikir tanpa lengkap faktanya dan informasi, gitu, ya. Nah itu yang terjadi miskom itu begitu teman-teman. Akalnya nggak dipakai, ya. Nah, bukan hanya membedakan baik buruk akal tuh, tapi untuk berpikir, ya, menyimpulkan sesuatu dengan benar. Jadi kalau kesimpulannya belum benar, berarti kita harus tambah apa? Gali lagi faktanya, gali lagi informasinya. Ya, berarti benar salahnya sebuah pemikiran hasil berpikir. Berarti hasil berpikir itu apa namanya? Pemikiran atau ide. Ya, hasil berpikir apa namanya? Ide atau pemikiran. Oke, saya punya ide, berarti dia habis mikir, nemu jawaban. Berarti habis apa? Habis mengolah data. Habis mengolah ini. Kita bisa menjawab itu karena kita mengolah ini. Ya, nah teman-teman. Nah, berarti dari mengolah ini melahirkan beberapa macam tingkat berpikir dan tingkat keyakinan. Ya, gini. Ya. Berpikir akan menghasilkan apa? Pemikiran. Sebuah pemikiran atau ide. Nah, dan berpikir pun akan menghasilkan tingkat berpikir. Tingkat berpikir. Ini agak berat ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan Allah ringankan untuk memahaminya ya. Karena itu ini nanti prakteknya insya Allah lebih mudah nanti dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menyelesaikan masalah. Dan berpikir itu akan menghasilkan derajat keyakinan. Teman-teman, sebetulnya ini di pembuktian cinta kita ada kelas pembinaan. Nah, salah satu materi yang dibahas ini. Jadi pembahasan akal tuh bisa 5 pertemuan, 6 pertemuan gitu ya. Nah, silakan nanti ikut pembinaannya kalau mau ya. Nah ini teman-teman, tadi ya, menghasilkan ide atau sebuah jawaban. Tadi udah saya jelasin. Nah, bagaimana dikatakan berpikir ini akan memperlihatkan atau menghasilkan tingkat berpikir seseorang, ya. Nah, teman-teman, tingkat berpikir itu ada 3. Di mana ya? Nulisin di sini ya. Yang nomor 1 tingkat berpikir rendah, namanya sati. Ya, nanti kita akan cek kita tuh tingkat berpikirnya yang mana. Ya. Yang kedua, tingkat berpikir itu ada namanya berpikir mendalam atau amik. Ini apa sati itu berpikir rendah, amik, mendalam. Nomor 3 ada cemerlang atau mustanir. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, orang yang berpikir rendah, misalnya gini. Rendah, mendalam, cemerlang. Atau ini cerdas lah ya. Nah, teman-teman, contohnya gini. Mikir ya, kita mengindra sesuatu. Kerubuk-kerubuk ya. Berarti yang diindra apa? Yang mengindra sesuatu apa? Kulit kita. Merasa apa di sini? Lapar. Ya. Lapar. Nah, bagi orang yang sati, dia akan begini. Aku lapar, ngapain? Ya udah makan aja. Ya, pokoknya makan makanan manusia, ya. Setidaknya dia kalau sati itu dia akan memakan sesuatu yang memang itu makanan manusia. Ya. Apa makanan manusia? Ya tumbuhan gitu ya. Nah, begitu. Pokoknya lapar ya makan, haus ya udah minum. Pokoknya itulah, itu yang penting kenyang. Kalau amik, nah amik ini di atas ini, dia akan berpikir sama-sama dia mengindra. Ya, apa? Kulitnya mengindra rasa lapar. Berarti kulit perutnya kan yang mengindra ya. Nah, lalu dia mulai berpikir kalau mendalam itu, makanan apa yang terbaik untuk tubuh aku? Gizinya, kalorinya, vitaminnya, apalagi? Ya, macam-macam ya. Dia akan mulai, ini dimasak dulu atau enggak. Nah, jadi kalau orang yang amik akan mikir sehat enggak nih makanannya, berguna enggak buat aku. Nah, itu udah mulai berpikir. Berarti dia akan gimana? Dia akan mencari informasi sebanyak-banyaknya, mencari fakta sebanyak-banyaknya agar makanan yang sampai ke tubuhnya adalah makanan yang sehat. Ini sudah amik berarti. Kalau mustanir gimana? Mustanir itu sudah ma'amik ditambahkan. Menurut Allah boleh apa enggak? Halal apa enggak?
Berarti informasinya dari mana kalau yang mustanir? Dari Allah. Dia tidak hanya menggali informasi dari manusia terkait makanan yang sehat, tapi dan menurut Allah bagaimana? Ya. Nah, teman-teman udah tingkatan mana? Hah? Sati menjelang amik? Ya, kadang-kala kita loncat, langsung yang penting halal, tapi kita nggak amik, tidak mendalam, ya. Jadi harusnya tingkatannya nih. Nah, jadi teman-teman, kenapa beda-beda tingkatan? Yang membedakan yang mana, teman-teman? 3. Hah? Kalau otak kita punya sama nggak? Indra punya sama? Yang beda yang mana? Fakta? Fakta bisa beda juga? Iya. Iya. Tingkat berpikir itu karena perbedaan fakta dan informasi yang diterima setiap orang. Ya, bisa dipahami? Teman-teman yang mana? Berarti biar mustanir harus tingkatkan apa? Perbanyak memahami fakta, menggali fakta makanan sehat mana, dan perbanyak gali informasi. Ya, itu caranya gimana? Belajar. Gimana? Belajar. Pentingnya belajar tuh gitu, cari ilmu biar akalnya dipakai jalan. Ya, kenapa kita punya masalah dalam kehidupan? Bekal dari Allah tidak dipakai. Kata Allah belajar mencari ilmu, dah sok tahu teh ya. Malas belajarnya. Training mahal. Ya. Mending bayar training mahal atau hidupnya nanti bayarnya mahal? Mending bayar training mahal. Dan di MSA gratis ya. Nah, di sini gratis maksudnya, insya Allah. Nah, teman-teman, ini kenapa pentingnya berikutnya adalah mencatat. Kenapa kita harus mengulang-ulang membaca catatan? Dan saran saya teman-teman untuk belajar itu diulang-ulang. Kenapa? Karena tadi kalau hanya ada ini dan ini tapi tidak kita olah, tidak kita kaitkan, maka tidak akan pernah menghasilkan sebuah pemikiran, tidak akan pernah menghasilkan kualitas pemikiran yang tinggi. Kalau tidak mengulang-ulang. Makanya para ulama tuh dulu tiap hari kalau mereka punya kitabnya tuh ditulis ulang. Tiap hari itu bisa sampai 50 halaman. Dan itu yang saya lakukan. Kenapa bisa teman-teman? Biasanya juga melakukan karena itu rumus dari Allah begitu. Kalau pengen paham, ulang-ulangi, ya. Jadi dulu saya tuh kalau ada training bagus saya ulangi sampai 7 kali, berapa kali saya ulangi. Dan setiap pengulangan, masya Allah, walaupun materinya sama, dapat sesuatu yang berbeda. Pemahamannya lebih dalam lagi. Itu pentingnya mengulang-ulang supaya ini kita makin terasah berpikirnya. Nah ini teman-teman, ya. Contohnya lagi, mau dikasih contoh lagi nggak? Ya, kita mengindra tadi misalnya, oh saya dengan suami itu belum sefrekuensi. Berarti mengindranya dengan apa? Karena belum sefrekuensi. Mengindra dengan apa kita? Berarti kita melihat fakta, kita belum sefrekuensi misalnya. Berarti mengindra dengan mungkin telinga kita, dengan mata kita, mengindra fakta-fakta tentang kehidupan rumah tangga kita. Ya, kita pengen ke kanan, suami pengen ke kiri. Ya, pengen ke depan, dia pengen ke belakang. Jadi maju mundur cantik. Yang penting maju mundur cantik. Ini maju mundur. Oh ya, bara renjol gitu ya. Nah, ya. Berarti yang terjadi apa? Bisa jadi karena kita kurang memahami fakta atau kurang informasi bagaimana caranya menyamakan frekuensi. Ya, ibarat kalau radio, yang satu ada AM, satu lagi FM. Akan pernah ketemu nggak? Enggak, harus satu frekuensi. Ya. Nah teman-teman, jadi gimana? Biar satu frekuensi ini gali nih. Terus belajar terus dan pahami faktanya. Oh suami itu berperilaku gini kenapa ya? Istri saya perilaku gini kenapa ya? Caranya gimana? Mendengarkan. Kita tuh biasanya apa? Maunya didengarkan. Apakah mendengarkan cukup? Berarti mendengarkan tuh kita sudah dapat poin yang mana? Mengindra informasi, tapi belum tentu paham. Biar memahami gimana? Diolah tuh. Oh, kata istri saya tuh begini. Kita pahami, telah diolah datanya nih, ini nih ya.
fakta-fakta terus informasi yang tadi kita dengar dari istri kita tuh coba ditelaah. Makanya biar kita cemerlang tuh bukan hanya murojaah, mengulang hafalan, mengulang informasi, mengulang catatan ya, tapi mutelaah, menelaah. Kenapa, apa yang dimaksud istri saya, apa yang dimaksud suami saya, ya. Itu yang terjadi. Suami saya tidak mau mendengarkan saya, istri saya tidak mau memahami saya. Jadi gimana? Dua-duanya merasa korban. Ya, padahal yang terjadi apa? Yang terjadi kita belum mampu membuat suami kita paham, membuat istri kita mengerti. Sama, ya. Jadi apa? Atau kita belum bisa memahami suami, belum bisa memahami istri. Berarti kita harus bagaimana? Tadi yang kita dengarkan dari istri atau suami kita didengarkan, dipahami, ditelaah, ya. Lalu simpulkan dan nanti lakukan sesuatu, ya. Jadi teman-teman, kalau kita saling memahami antar suami istri, apa sih kenapa Pak, Bapak istrinya suka ngomel-ngomel nggak di rumah? Bu, Bapak suka diem aja nggak di rumah? Ya. Maksudnya, Bapak tuh kadang-kadang kayak polisi. Begitu ada masalah baru jedar gitu ya, anak dijewer macam-macam. Kadang-kala istri juga disalahin. Makanya, ya. Tapi Bapak di sini nggak beda. Nggak tahu sih ya saya nggak. Ya nggak tahu ya. Ya. Yang udah-udah sih curhatannya gitu ke saya. Nah, ibu cerewet banget, bapaknya diem aja. Bu, suami saya tuh malah suka tidur terus katanya, ya, dan lain-lain. Nah, itu nanti ada pembahasannya lagi. Nah, tapi teman-teman kembali ke sini, akhirnya ya kalau kita itu tidak coba memahami, coba Pak, saya ini terus jujur nih ya teman-teman ya. Kalau kita benar-benar akhirnya paham kenapa istri kita cerewet aja, ngomel aja. Ibu juga betul paham kenapa bapak tuh diem aja. Bapak itu tidur wae, bahkan kalau ada masalah, kita maunya kalau istri kalau ada masalah malam-malam langsung selesai nggak masalahnya. Ya, tapi yang terjadi bapaknya gimana? Tidur. Ya Pak, tidur kan tuh. Tidur. Yang terjadi apa? Ketika kita nangis-nangis suami tidur, yang ada kita makin sakit hati nggak? Iya. Nah, gitu. Padahal suami tidur maksudnya apa? Tapi udah ke tempat biasanya. Maaf gitu ya. Nah, jadi memang nggak sinkron karena masing-masing menuntut pengen dipahami. Jadi seandainya nih bapak ngerti isi hati dan pikiran istri saat itu, dan istri ngerti isi hati dan pikiran bapak saat itu, pasti dua-duanya akan saling memaklumi, saling paham, bahkan ikut nangis. Karena buat suami juga pasti ngeliat istri nangis itu beban, ya. Nah, istri sendiri nangis-nangis kan beban sendiri, capek nggak? Kadang-kadang sampai digigitin tembok gitu, dicemil gitu ya. Saking keselnya gitu ya. Nah, ya. Oh, nanti ada caranya insya Allah, kita akan lihat caranya ya. Berarti sebetulnya kenapa kita tuh jadi bingung begitu? Karena kurang apa? Kurang memahami fakta. Kenapa laki-laki begini, kenapa perempuan begini? Jadi kita akhirnya nggak tahu caranya menghadapi mereka. Ya. Nah, saya kasih contoh deh. Contohnya, pernah dengar ada bahasa cinta? Pak, pernah dengar ada bahasa cinta? Hah? Apa bahasa cinta teh? Iya. Gini, manusia itu punya tangki. Tangki tau tangki? Kumaha gambar tangki teh nya? Gitu lah yang tangki gitu ya. Nah, tangki cinta namanya. Ya. Nah, tangki cinta ini tiap orang beda-beda jenisnya. Jadi selama tangki ini tidak dipenuhi, dia pasti merasa tidak dicintai. Apa kata kuncinya? Ya. Dan karena dia kosong, dia akan mencari cinta. Mencari. Ya, akan mencari sendiri. Gini-gini. Salah satu contoh bahasa cinta itu ada 5. Satu apa? Sentuhan. 2, hadiah. 3, kata-kata ya, motivasi, kata-kata pujian. 4,
Quality time. Ya, yang kelima apa, sentuhan, hadiah, kata-kata, quality time. Satu lagi apa? Pelayanan. Ya, pelayanan. Nah gini, ya. Ini kita kalau nggak paham bahasa cinta masing-masing pasangan, ini loh masalah besar itu seperti ini sebetulnya. Nah, kenapa kurang paham, kita kurang menggali fakta pasangan kita itu bahasa cintanya yang mana. Kalau bahasa cintanya sentuhan, kita pikir bahasa cintanya adalah pelayanan, maka mau seperti apapun kita melayani dia tetap akan merasa tidak dicintai. Karena yang dia butuhkan adalah sentuhan. Dan ini fatalnya, yang terjadi adalah kalau suaminya butuh sentuhan, istrinya juga misalnya dia butuhnya quality time, LDR-an, yang terjadi apa? Neraka. Yang terjadi, suami mencari sentuhan di tempat lain, istri quality time dengan yang lain juga mungkin. Dengan cara apa? Mungkin dengan belanja lah, ngabisin apa gitu dan seterusnya. Gitu kalau masing-masing gak paham. Ya. Nah, jadi ibu bapak kita perlu memahami, menggali fakta. Pasti Pak, kalau istri rewel, suami rewel, ada yang kurang. Kasih. Ya, itu. Apalagi kalau masing-masing pernah saling menyakiti tanpa disengaja. Luka, karena mungkin kadang-kadang menurut kita gitu doang kok. Dalam banget, udah bertahun-tahun gak dimaafin saya gitu ya misalnya ya. Nah mungkin ini karena punya luka-luka lain. Gini, ibu bapak coba tangannya, lihat tangannya, diangkat. Tangannya ada lukanya nggak? Coba tolong dipukul. Sakit nggak? Agak keras lagi. Nah sekarang bayangin di sini ada goresan luka, habis dijahit 10 jahitan. Sekarang sentuh aja gitu. Kira-kira rasanya gimana? Berarti kalau ada orang yang cuma dicoel dikit, mendalam banget lukanya, berarti sebetulnya hatinya di mana? Banyak luka. Ya, banyak trauma, banyak luka di masa lalu. Jadi akhirnya, nah ini yang akan kita bahas berikutnya, insya Allah di sesi berikutnya. Ya, tapi ini sekedar contoh. Kalau kita tidak mencoba memahami, mau mengolah data ini, memahami fakta, mendengarkan ya informasi yang kita terima, bisa fatal. Akhirnya hubungan kita itu terus aja rusak, makin jauh nggak ngerti ini terus itu maunya apa sih, kenapa dia ngomel-ngomel. Pak, kalau istri udah ngomel pasti ini butuh yang ini Pak, itu kode. Ibu kalau bapak juga kasar dan seterusnya, itu kode, ada yang sedang dibutuhkan. Ya, silakan. Kalau bingung, kasih semuanya. Ingat, bahagia itu diisi oleh orang-orang yang siap memberi. Ya, walaupun awal-awal mungkin garing atau gimana, terus aja kasih. Ibaratnya cikaracak ninggang stone. Ingat cikaracak ninggang batu ya. Air batu itu kita tetesin lama-lama misalnya. Ya. Apalagi kalau kita libatkan Allah, wah luar biasa ya. Nah kasih semuanya. Kalau saya nih Bu, ini penting banget diperhatikan teman-teman. Bapak juga ya Pak. Bapak juga nanti pasti ngerasain deh ya. Kalau Bapak ternyata istri yang memberikan, ada kondisi Bapak tuh senang banget istrinya melakukan hal itu ya. Mungkin karena terpenuhi tangkinya gitu. Nah kalau saya pribadi, saya itu lebih ke kata-kata. Ya, suami ngasih hadiah, sering ngasih karena suami saya kayaknya itu bahasa cinta itu hadiah kayaknya ya. Jadi sering ngasih saya hadiah. Saya ingat, ya pokoknya hadiah, kadang-kadang hadiahnya mahal gitu ya. Tapi saya tuh biasa aja gitu, garing gitu ya. Nah, ya makasih, tapi nggak happy gimana gitu ya. Padahal mahal dikasih hadiahnya gitu ya. Nah, tapi kalau suami saya cuma ngomong gini doang, habis mandi nih, Umi kok wangi banget, itu saya bahagia bisa sampai 2 bulan. Cuma dikasih sekali dong ngomong gitu, bahagia bisa sampai 2 bulan saya. Ngerasa banget dicintai. Cuma dibilang gitu doang. Yang jadi masalah dulu tuh apa? Karena suami saya bukan bahasa cintanya kata-kata, jadi dia jarang berkata-kata. Kebayang nggak? Saya butuh kata-kata, dia jarang berkata-kata. Yang terjadi apa? Saya ya keluar taringnya, keluar cakarnya tiap hari. Tapi dulu saya nggak ngerti kenapa saya juga keluar cakar dan taringnya. Ternyata saya itu membutuhkan ini. Nah, suami juga nggak paham. Kapan pahamnya? Kayaknya setelah 20 tahun menikah.
Wallahu a'lam. Ya, nah gitu teman-teman. Kita tuh jadi itu tadi, nggak cukup solih dan solihah, tapi butuh skill, butuh saling memahami. Ya, butuh menggali informasi dan perbanyak fakta. Nah itu. Jadi kalau akalnya nggak digunakan, bekal dari Allah nggak digunakan, maka hidupnya tidak bahagia. Ya. Siap gunakan akalnya? Siap. Wah, masya Allah. Allahu Akbar. Nah, tapi derajat keyakinan tidak saya bahas karena terlalu panjang, ya. Terlalu panjang. Ini dibahasnya di pembinaan. Kalau ikut pembinaan silahkan daftar ke Teh Yani. Kajiannya seminggu sekali. Tapi untuk ibu-ibu, kalau bapak-bapak mau boleh bapak duduk sebelah ibu, tapi jangan hadir di layar. Ya. Numpang aja sama ibunya. Ya, baik. Nah, oke. Dan, nah tadi ya, ingat tadi kita itu akal itu butuh apa? Satu, nah karena akal itu butuh indera, maka Allah kasih bekal kedua, Allah kasih inderanya tuh. Akal juga butuh otak, Allah kasih otaknya. Berarti Allah kasih tubuh ini untuk menyempurnakan akal kita. Ya, masalah kenapa tubuh otak itu di atas, ada otaknya, ada inderanya. Masalah ternyata itu untuk mendukung kita untuk berpikir. Allah baik banget? Baik banget, ya. Nah, ini bekal keduanya ini. Ya. Dikasih indera, dikasih otak juga, ini silakan ditambahkan ya. Dikasih tubuh yang sempurna. Ya. Supaya kita itu bisa berpikir. Nah, kira-kira bekal ketiga apa? Gini, tadi kata saya, kapan kita berpikir? Ketika diberi pertanyaan. Kalau nggak dikasih pertanyaan, kita berpikir nggak? Enggak. Nah, Allah juga tahu. Allah Maha tahu. Kalau manusia nggak dikasih pertanyaan, manusia itu tidak akan berpikir. Ya. Dia tidak akan ingat. Tadi kita di dunia mau apa? Diturunkan ke bumi sama Allah. Kenapa? Untuk membuktikan sumpah kita bahwa kita akan taat. Lalu Allah kasih bekal, dibimbing biar di dunia itu kita ingat bahwa kita di dunia mau ngapain? Mau taat. Maka Allah kasih bimbingan, dikasih akal, kan gitu ya? Biar kita ingat bahwa kita mau taat. Tapi akal itu nggak akan bekerja kalau tidak ada pertanyaan. Nah, maka Allah ilhamkan pertanyaan-pertanyaan kepada kita. Oh, tadi fakta dulu, maaf. Karena otak butuh fakta, maka Allah kasih fakta. Nah, sekarang saya nanya, teman-teman, fakta itu apa? Masalah juga fakta. Oke, apalagi yang dikatakan fakta? Yang terindra, yang dilihat. Berarti apa saja yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, kita rasa, kita raba, kita cium, itu adalah fakta. Apa saja kira-kira? Alam, betul. Apalagi? Peristiwa, oke. Alam. Peristiwa itu apa? Kejadian itu apa? Kehidupan. Ya, ada kehidupan. Ada lagi, siapa lagi? Ada manusia lainnya? Itu fakta bukan? Iya. Fakta, manusia juga ya. Ini adalah fakta. Ada lagi nggak selain ini fakta yang bisa kita indra? Ada? Nah, berarti Allah kasih bumi ini adalah untuk membantu kita berpikir, memahami fakta-fakta. Ya. Baik, bekalnya banyak ya, udah 3 bekal ya. Harusnya kita dengan dikasih akal ini kita jadi ingat kita di dunia itu mau ngapain? Mau ngapain? Taat. Ya. Tapi dengan baru dikasih nomor 3 ini sudah ngeh belum bahwa kita itu harus taat di dunia? Sudah sadar belum? Cukup enggak? Semua manusia dikasih akal sama Allah, dikasih otak, indera, dikasih fakta sama Allah. Semua manusia langsung ingat di dunia mau ngapain? Enggak. Makanya enggak cukup bekal itu. Allah tahu tidak cukup. Maka Allah kasih bekal berikutnya. Ya ini, fakta itu manusia, alam, dan kehidupan. Bekal berikutnya apa? Tadi bekal berikutnya adalah pertanyaan. Semua manusia yang lahir normal, Allah pasti ilhamkan pertanyaan di dalam dirinya. Pernah nggak waktu kecil kita mikir begini,
Atau kita nanya sama ibu kita, bunda, aku tuh tadinya dari mana sih? Kata ke bunda kita dari mana? Dari perut bunda. Bunda dari mana? Perut nenek. Nenek dari mana? Terus kita mikir, oh berarti nenek itu dari nenek lagi, terus ujungnya kemana? Nabi Adam, kata ibu kita ya. Pas kita belajar, oh ternyata ujungnya apa? Pas sekolah, kata sekolah ujungnya di mana? Oh monyet. Walaupun saya nggak sinkron waktu itu. Kata ibu, kata ustad, Nabi Adam. Kata guru, dari monyet. Gitu ya, akhirnya kayaknya nggak nyambung gitu ya. Katanya manusia pertama Adam, kata guru monyet. Pokoknya ya udahlah, dilupakan aja. Tapi sempat nggak kita berpikir kita tuh berasal dari mana? Iya, pernah kan kita berpikir kita dari mana? Iya. Walaupun akhirnya mentok jawabannya dari Allah. Katanya bukan? Atau kita yakin dari Allah? Ya, alhamdulillah. Nah gitu. Jadi kalau nggak dikasih pertanyaan, kita nggak akan berpikir ini menemukan, oh saya itu berasal dari Allah. Karena tadi berpikir itu gunanya agar kita ingat di dunia itu mau ngapain? Mau jadi hamba. Kita berasal dari Allah. Nah, lalu ada lagi pertanyaan berikutnya, kita mau apa? Pasti yang pernah ngalamin TK ataupun nggak ngalamin TK, pasti ada yang nanya gini nggak? Kamu udah besar mau jadi apa? Itu sebetulnya pertanyaan ini. Semua manusia pasti, aku udah besar jadi apa ya? Saya ingat, saya tuh dulu waktu TK, saya bercita-cita jadi insinyur pertanian. Kenapa pasti tanya jadi insinyur pertanian? Karena saya waktu itu senang, ini masalah nih, ini hadiah banget dari Allah. Saya tuh senang banget pisang lumut. Tahu ya pisang lumut? Kayak gitu. Itu saking senangnya, ibu saya tuh suka ngumpet-ngumpet biar saya buat saya doang gitu ya. Beli satu gitu buat saya doang. Karena kalau enggak itu langsung habis sama saudara-saudara saya. Saya 7 bersaudara ya. Saya satu gitu bisa habis sendirian sehari gitu ya. Saking senangnya. Jadi saking senangnya sama pisang lumut, saya bercita-cita jadi insinyur pertanian. Kenapa? Pengen nanam pisang. Padahal insinyur pertanian nggak ada nanam pisang ya. Ya kita rasa sederhana. Karena akhirnya kadang-kadang anak bikin kaget ya. Nah, cita-citanya apa? Mau jadi tukang beca katanya. Kenapa? Karena dia lagi senang naik beca. Ibu bapaknya aja kemat-kemat gitu ya. Jadi tukang beca sih, jadi doa sih gitu ya. Padahal anak itu lagi berproses menjawab pertanyaan yang Allah ilhamkan tadi. Aku tuh di dunia tuh mau ngapain? Mau jadi apa? Harusnya kalau jawabannya benar, akalnya dipakai. Jawabannya apa? Mau ngapain kita di dunia? Mau jadi hamba, beribadah. Kalau dibimbing akalnya itu dengan informasi yang benar, ya, begitu. Lalu ada pertanyaan, kita mau kemana? Pasti enggak? Saya yakin semua pasti pernah memikirkan kita itu nanti tentang kematian. Pernah mikirin kematian? Sebetulnya itu sedang mencoba menjawab pertanyaan yang ketiga ini. Mau kemana? Ya. Nah ini semua manusia yang normal, Allah ilhamkan pertanyaan ini agar dijawab. Dan semua manusia sebetulnya berhasil menjawabnya. Cuma jawabannya beda-beda. Ada yang mengatakan dari mana? Enggak dari mana-mana, Tuhan itu enggak ada. Itu sebuah jawaban bukan? Itu juga jawaban. Hasil berpikir bukan? Hasil berpikir, mana Tuhan itu enggak ada kok. Dia juga mikir. Tapi pikirannya yang mana? Kira-kira yang mana? Sati, Amik, atau Mas Tanis? Sati. Kenapa? Karena dia kurang informasi dari... Biar Mustani informasi dari mana? Informasi yang benar, yang valid itu dari mana? Nah itu dari Allah. Jadi kalau dia berpikir sendiri tanpa mencari informasi dari Allah, akan jatuhnya sakti. Tidak akan menemukan Tuhan itu nggak ada kok. Karena dia tidak mau menerima informasi, dia cuma berpikir melihat fakta, mana faktanya nggak ada kan, Tuhan mana gitu ada tangannya, ada apanya, nggak ada Tuhan itu. Dia pikirnya gitu. Tapi kalau kita menerima informasi, maka kita akan mendapati, akal kita akan berpikir dari informasi dari Sang Pencipta tadi bahwa Allah itu ada. Ya. Mau apa dan mau kemana? Ada loh yang menjawab hidup tuh mau apa? Hidup tuh senang-senang aja. Ada yang menjawab begitu juga. Ya. Itu hasil jawaban juga. Mau kemana? Ya mau mati tapi nanti juga masuk surga kok. Ya tenang aja. Yang penting katanya ada imannya sedikit aja, walaupun sedikit masuk surga, tenang aja. Jadi hidupnya happy aja, foya aja kan gitu. Ya. Ada yang jawabannya begitu? Itu hasil berpikir bukan? Iya, tapi berpikirnya sati. Ya, begitu. Ya baik, nah teman-teman. Jadi semua Allah kasih ilham pertanyaan supaya manusia mengingat lagi di dunia itu mau ngapain. Allah tahu manusia itu pasti lupa di dunia, di alam sana pernah bersumpah. Jadi Allah kasih bekal-bekal untuk mengingat lagi. Ya. Nah, pertanyaannya ini ya. Ini pertanyaan ini teman-teman disebut sebagai uqdatul kubra, simpul besar. Ya.
Berarti cara menjawab Ulatul Kubra gimana? Pakai akal menjawabnya, ya. Dari mana, mau kemana? Nah, ya. Berarti gini kata kuncinya. Ketika kita mau menjawab, akal itu butuh fakta, butuh indera, butuh info. Nah, berarti pas kita mau menjawab dari mana kita berasal, kita perhatiin fakta. Manusia, alam dan kehidupan kira-kira dari mana? Ada dengan sendiri atau tidak? Pasti ada yang menciptakan. Nah itu kita tuh pas kita bilang pasti ada yang menciptakan, itu hasil berpikir. Karena kita memperhatikan fakta. Iya ya. Nah tadi berpikir itu butuh fakta. Jadi teman-teman perhatian fakta. Maka kita akan mendapati jawaban yang benar. Dari mana? Hasil kesimpulannya manusia itu, alam dan kehidupan berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita pakai indera kita memahami. Oh, nggak mungkin nih ada dengan sendirinya. Oh, jawabannya adalah adanya pencipta. Pencipta itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang pertanyaan kedua, mau apa? Sama, untuk menjawabnya perhatikan fakta dan gali informasi atau maklumat sabiqah, informasi sebelumnya. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk menggali fakta. Mau apa kita di dunia? Ini penting sekali, ya. Penting sehingga teman-teman nanti juga akan bisa menyelesaikan urusan rumah tangganya, insya Allah dengan lebih mudah lagi. Nah, sekarang kita akan lihat fakta manusia. Mau menjawab apa? Menjawab mau apa di dunia? Kita perhatikan manusia. Kalau manusia diperhatikan, kita manusia bukan? Pernah memperhatikan kita nggak manusia? Nah gini, manusia kalau diperhatikan, ternyata manusia itu, ya kita perhatikan, kita ikro ya. Nih, kita tadi berasal dari Allah, ya ini pertanyaan pertama. Mau apa? Nah kita ikro lagi faktanya. Ya, kita ikro manusia nih teman-teman, manusia. Singkatnya, manusia itu punya ini teman-teman. Punya apa? Iya. Kalau kita perhatikan, semua manusia memiliki ini. Taqatul haywan itu artinya potensi hidup. Apa? Potensi hidup. Jadi Allah bekali dengan potensi ini biar manusia itu kehidupannya tuh berlangsung lama. Pertama Allah kasih akal, udah kita bahas ya. Jadi dengan akal manusia tuh bisa berpikir, kalau aku lapar ngapain? Kalau aku haus ngapain? Kalau aku ngantuk ngapain? Kalau aku butuh pekerjaan aku ngapain? Jadi bisa bekerja. Bisa dengan akal tuh manusia itu bisa melangsungkan kehidupan. Contohnya gini. Teman-teman, bedanya kita dengan monyet. Monyet sakit kena Covid misalnya, atau monyet kena diare, kita kena diare. Bisa berpikir nggak kita? Ngapain kalau diare? Obat. Kalau nggak ada obatnya, bisa meneliti nggak apa obat diare? Bisa. Kenapa ada ilmu kedokteran, ada alat-alat kedokteran? Awalnya karena ada orang sakit. Jadi berpikirlah, menelitilah manusia sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Sehingga yang diare-diare, yang kena penyakit berat sembuh atau mati ketika ditemukan obat? Sembuh. Jadi berlangsung nggak kehidupan? Nah, akal itu fungsinya untuk supaya tadi potensi agar manusia itu hidupnya terus berlangsung. Bagaimana dengan monyet? Kalau monyet kena kanker, monyet kena diare, yang terjadi apa? Ada gitu monyet bikin rumah sakit, meneliti obat. Makanya binatang cepat punah nggak? Iya. Kalau manusia, makin banyak. Karena dikasih potensi hidup ini, bakal hidup sama Allah, ya. Akal. Berikutnya, manusia punya hajatul uluhiyah. Apa itu? Kebutuhan fisik. Contohnya apa? Ada rasa lapar. Ya enggak? Fungsi lapar untuk apa? Potensi buat hidup bukan? Kenapa? Kalau nggak lapar tiba-tiba ngapain? Mati. Kalau nggak ada rasa lapar, ya nggak lapar tiba-tiba kita kurang makanan, kurang gizi lalu mati. Nggak ada rasa haus. Ya, nah gitu. Berarti apalagi kalau ngantuk itu juga kebutuhan fisik. Sakit kebutuhan fisik bukan? Ya gitu. Itu hajatul uluhiyah namanya. Dan Allah hadirkan itu untuk menjamin manusia biar hidupnya berlangsung lama. Tadi kalau nggak ada rasa ngantuk kira-kira gimana? Padahal tubuhnya lelah banget, tapi nggak ngantuk gimana?
Nggak bisa tidur semalaman gimana rasanya? Besok paginya gimana? Sakit ya. Bagaimana nggak bisa tidurnya bertahun-tahun? Ya cepat matinya. Nah ya, nah itu hajatul udhiyah itu gitu fungsinya, agar manusia itu berlangsung kehidupannya. Ada yang namanya goriza. Goriza itu apa? Naluri. Nah ini teman-teman, ini sifat hajatul udhiyah. Dia rangsangannya dari dalam. Jadi kalau kita belum lapar, dia itu nggak akan minta makan. Kalau kita masih kenyang, disudahin makanan yang enak, mau makan nggak? Nggak. Ya. Nah, dan hajatul udhiyah ini, kebutuhan fisik ini, kalau tidak terpenuhi akan mengakibatkan kematian. Kalau goriza beda. Nah, Ibu Bapak, saya minta banget memperhatikan ini karena nanti kita akan melihat masalah hidup kita itu yang mana? Temanya apa? Pemenuhan ini atau pemenuhan ini? Ya. Nah, ada namanya goriza tadayun. Tadayun itu goriza naluri beragama. Semua manusia punya ini, ya. Contohnya begini. Tapi kok Ibu ada orang yang ateis? Ada nggak yang ateis? Berarti dia nggak punya naluri beragama? Punya. Kenapa sekarang banyak sekte aliran sesat? Kenapa banyak? Karena manusia itu punya naluri beragama. Nalurinya memang pengen menyembah sesuatu, pengen mengorbankan untuk sesuatu, ya, mengorbankan diri untuk sesuatu. Pokoknya kalau dia udah mengorbankan diri untuk sesuatu, berarti dia sedang menyembah sesuatu tadi. Apa? Mengorbankan diri demi pacarnya, mungkin ya, demi anaknya, demi uangnya, demi hartanya, demi kehormatan dirinya. Berarti itu yang dia naluri beragamanya disalurkannya ke situ. Ya, makanya ada guru saya ya, beliau mungkin 10 tahun yang lalu cerita ke saya. Beliau itu ada bergabung di dalam tim peneliti aliran sesat di Indonesia. Waktu itu sekitar 10-15 tahun yang lalu lah. Kata beliau, waktu itu di Indonesia ada sekitar 200 aliran sesat. 200 lebih, kurang lebih 200 aliran sesat di Indonesia. Dan uniknya, sesat-sesatnya aliran ada pengikutnya. Gitu ya. Artinya itu menunjukkan memang manusia itu punya naluri pengen beragama. Tapi ketika tidak dapat informasi yang benar, dia mencari agamanya, ini gimana? Kan dia nanti akan berpikir agama mana yang benar, kan gitu kan? Nah, mana yang perlu saya perjuangkan? Pokoknya kalau udah dia berjuang untuk sesuatu, berarti dia menurutnya itu Tuhan ya. Jadi orang yang bilang ateis tidak mengakui dengan Tuhan, sebetulnya dia pasti memperjuangkan yang lain. Mungkin pekerjaannya, ya dia berkorban untuk sesuatu. Nah, ada lagi apa? Goriza naluri bako. Bako itu pertahanan diri atau eksistensi diri. Teman-teman kalau dipelototin responnya gimana? Marah. Kalau dihina responnya alaminya ya. Responnya kalau dipuji senang. Itu memang respon alami sebetulnya. Ya, alaminya begitu. Itu namanya goriza bako. Ingat ya, kata kuncinya apa? Allah berikan ini sebagai potensi buat hidup. Coba bayangin teman-teman, kita nggak punya goriza bako, kira-kira gimana? Pas mau dibunuh, kita nggak punya pertahanan diri, gimana pas mau dibunuh? Bunuhlah aku, gitu ya. Pas enggak gitu ya, bahaya nggak? Pas keluarga kita mau apa misalnya, kita nggak punya rasa marah ketika melihat keluarga kita mau dicelakai orang, yang terjadi, ya keluarga cepat hancur, ya. Dan seterusnya. Ini potensi untuk hidup. Ada namanya goriza nau. Nau itu apa? Melestarikan keturunan. Apa ciri-ciri goriza ini? Adanya rasa suka kepada lawan jenis. Karena dengan rasa suka tadi akan lahirnya keturunan-keturunan manusia. Kata kuncinya apa? Rasa suka kepada lawan jenis. Berarti kalau sukanya kepada sesama jenis atau jenis lain, berarti itu bukan, itu keluar dari naluri. Berarti nalurinya lagi, jiwanya lagi sakit, ya, karena Allah menciptakan naluri itu untuk manusia itu berkembang biak, ya. Apalagi penampakan dari naluri merasakan keturunan ini, ada rasa sayang, rasa khawatir, rasa cinta kepada anak, kepada suami dan seterusnya. Itu bentuk naluri gorizah nau. Pertanyaan saya, teman-teman coba kita cek, sebetulnya kita hidup mau apa? Kita hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini saja. Akal, hajatul udhiyah. Sok, saya nanya, kita tidur pemenuhan apa? Akal, hajatul udhiyah atau goriza? Tidur? Iya, hajatul udhiyah. Ya. Bangun tidur kita mau ngapain? Langsung makan?
Mungkin cuci muka dulu. Cuci muka pemenuhan kebutuhan mana? Cuci muka. Atau ke toilet dulu, pengen pipis BAB, BAK. Pemenuhan apa? Habis itu kita beresin tempat tidur. Kata kuncinya Bu, kalau nggak dilakukan mati. Kenapa tempat tidurnya pengen rapi? Gariza apa? Pertahanan diri, bako. Eksistensi kan ini kan terlihat cantik, terlihat rapi gitu ya. Oke, nah terlihat bersih itu bako. Kalau saya bersihin tempat tidur biar suami ridho sama saya, berarti goriza apa? Iya. Kalau sekedar saya pengen sehat biar rapi bersih rumahnya, beberes rumah nih teman-teman, beberes rumah, berarti pemenuhan apa tuh? Dako. Beberes rumah untuk suami dan anak-anak. Beberes rumah biar Allah ridho. Tadayun. Nah, bisa bedain ya? Bisa bedain. Terus kita makan, pemenuhan apa? Makannya pengen sama lauk pauk, pengen di restoran, pengen ini, pengen itu, berarti pemenuhan goriza mana? Bako. Ya. Pakai baju, pemenuhan apa? Hajat udawiyah. Tapi pengen bajunya kuning, merah, ada daster, ada baju keluar, ada baju pesta, ada baju olahraga, ada baju ini, berarti pemenuhan bako. Punya rumah, beli rumah, pemenuhan udawiyah. Tapi pengen rumahnya yang luas, yang tentram, yang nyaman, yang eye-catching, ya. Bako. Berarti tahu ya sekarang kenapa rasanya uang kita nggak cukup-cukup? Dikerjain sama apa? Goriza bako. Hah? Berarti yang salah Allah salah ngasih rezeki atau kita yang salah memenuhi? Salah memenuhi kita. Jadi rezeki dari Allah nggak mungkin salah. Yang salah tuh tadi. Sebetulnya baju, kalau jujur nih, baju cukup berapa kita punya? Enggak, itu kelebihan. Enggak kelebihan. 2 cukup enggak? Cukup. Iya, 1 pakai. Betul. Sebetulnya dari sisi cukup, maksudnya cukup enggak? Kita mati enggak kalau kena itu? Enggak kan? Insya Allah tercukupi, badan kita tertutupi lah gitu. Ya, tidak akan mati cukup dengan 2 baju. Ada nggak orang yang karena dapat dia cuma punya 2 baju terus dia mati? Enggak. Ya karena itu kebutuhan fisik, cukup 2 saja. Makan sehari sekali sebetulnya cukup nggak? Cukup. Iya. Cukup. Pernah nggak kita sahur ketinggalan sahur? Kuat nggak? Kuat tuh. Bukan cuma itu apa? Barokah. Para ulama, Imam An-Nawawi itu selama beliau menjadi ulama, beliau tuh ada bercerita. Dan titelnya bukan hanya Imam An-Nawawi. Hampir semua ulama bilang begini. Menurut kami, waktu yang paling membuat kami tidak nyaman, waktu apa? Waktunya makan. Coba gitu. Mereka tuh terganggu karena makan itu, waktunya makan tiba itu membuat mereka konsentrasi kepada Allahnya hilang. Konsentrasi terhadap ilmunya hilang. Kalau kita yang ditunggu-tunggu waktunya makan. Dan lihat, Imam An-Nawawi berapa kitab yang dibuat tadi? 40 kitab. Beliau itu selama membuat kitab, kata beliau begini, aku hanya makan sehari sekali. Kapan? Setelah Isya. Dan aku hanya minum sehari sekali. Kapan? Sebelum subuh. Kalau teori kesehatan, kira-kira beliau gimana kondisinya harusnya? Dehidrasi dan kurang gizi. Tapi 40 kitab loh. Berarti apa? Makanan minumannya barokah. Dan kita cari apa? Banyak yang kita cari. Emang sih kitanya dalam teorinya barokah, tapi bener nggak? Yang kita cari barokah atau banyak? Dan bermacam-macam. Barokah teman-teman. Justru kalau habis makan terus kita ngantuk artinya nggak barokah. Barokah itu apa? Bertambah kebaikan. Habis makan tambah baik, tambah solih, tambah solihah. Habis makan terus ngantuk, berarti gimana? Nggak barokah makanannya, walaupun halal belum tentu barokah. Ya. Nah teman-teman, kemudian kita ikut kajian, kita sekolah, pemenuhan apa? Akal kan butuh informasi, ya. Tapi kita sekolah
sekolah karena pengen dapat nilai, pengen dapat prestis, berarti bako. Iya. Bekerja pemenuhan apa? Kalau nggak kerja mati nggak? Enggak, berarti sebetulnya pemenuhan bako. Bekerja untuk menafkahi anak istri. Nah, bekerja karena ini perintah Allah. Nah, gitu. Ya, apalagi teman-teman jalan-jalan pemenuhan apa? Bako. Apalagi ayo. Betul nggak kata saya? Hidup kita tuh sebetulnya hanya temanya ini, pemenuhan Taqatul Hayawiyah. Kenapa teman-teman sedih? Yang mana? Tergantung sedihnya, nggak ada makanan, berarti gimana? Sebetulnya kesedihan-kesedihan itu teman-teman dari naluri. Ya, sebetulnya tubuh kita sedih nggak kalau nggak makan, nggak tidur, nggak apa, sedih nggak? Tubuh kita yang sedih itu ini karena dari naluri, bakok kita sebetulnya merasa kurang makan, kurang perhatian, kurang dicintai, kurang apa di mana? Bakok. Nah itu. Jadi teman-teman, hidup kita itu untuk apa sebetulnya? Hanya untuk memenuhi Taqatul Hayawiyah. Betul nggak? Secara fakta begitu nggak? Dari bangun sampai bangun lagi pasti hanya dalam rangka memenuhi Taqatul Hayawiyah. Akal. Teman-teman curhat. Nah itu dalam pemenuhan apa curhat itu? Akal. Ya kan, akal butuh informasi, makanya curhat. Aku bingung nih, tolong dong bantuin. Berarti sedang mencari informasi. Itu sedang pemenuhan akal temanya. Ya. Sok mau nanya lagi boleh. Kenapa anak nangis? Dicari tahu temanya apa nih, akal atau apa? Hajatul dawiyah, apakah dia sakit, lapar atau apa, ya? Atau dia goriza, mungkin kurang perhatian, ya? Mungkin dia tersinggung, dia sakit hati, dia terluka, ya? Atau dia kebingungan, kenapa aku tuh Bu, teman-teman aku tuh, ya? Dia bingung harus diapain, teman-teman aku ninggalin aku. Nah, kita kasih informasi. Aku dibully Bu, kita kasih informasi. Nah, dan seterusnya. Jadi, anak mogok makan, berarti gimana? Nah, teman-teman dengan konsep ini sebetulnya gini, ini lihat, tolong dicek ya, rangsangannya dari dalam. Jadi kalau anak susah makan, gimana? Berarti tubuhnya lagi butuh makan nggak? Enggak, jangan dipaksa. Termasuk kenapa kalau kita sakit kita nggak mau makan? Ya memang tubuhnya lagi nggak butuh makan, dia lagi fokus kepada yang lain. Ya, nah yang terjadi apa? Kalau kita kurang paham ini, anak belum mau makan, ibu-ibu gimana? Maksa. Akhirnya sampai ada teman saya tuh anaknya itu sampai trauma makan. Karena makan tuh harus habis, harus nasi, harus ini, harus itu. Nanti kamu sakit. Yang ada memang anaknya sakit karena apa? Stres. Dipaksa. Ya. Nah, termasuk kita kita harus mengulang lagi apa definisi makan. Untuk ibu-ibu teman-teman, makan itu apa? Hah? Makan itu nasi. Ya enggak? Makanya kalau anak belum makan nasi, belum makan. Padahal susu segelas, biskuit udah sebungkus, terus bihun, roti. Gusti ya, makanya sekarang banyak anak kena diabetes. Ya, terlalu banyak kalori dan gula, karbo. Ya. Nah gitu, tenang aja. Anak seharian, Bu dia seharian belum makan. Demi Allah, suatu hari, suatu ketika gitu ya, dia akan minta makan. Kalau tubuhnya sudah minta. Ya artinya jangan dipaksa. Ya tubuhnya akan alami kemauan. Kecuali udah dewasa. Kalau dewasa bisa jadi tidak mau makannya penyebabnya apa? Mau lagi ada masalah sama suami, sama istri, ya enggak? Penyebabnya itu bukan tubuhnya sakit, penyebabnya ini bisa jadi begitu. Pusing, coba kalau udah besar, pusingnya karena apa? Ya kira atas berarti pemenuhan apa yang dibutuhi? Bako, ya kayak gitu kan? Sedihnya kenapa? Ibu sedih kenapa? Bisa pemenuhan ini, bisa ini, ya bisa jadi karena kita juga jauh dari Allah. Jadi kita dikasih kesedihan bersama Allah. Ya, jadi kalau goriza ini tidak dipenuhi, teman-teman paling menimbulkan luka atau gelisah. Ya, nggak sampai mati, enggak. Ya. Nah, berarti tema hidup rumah tangga kita yang mana banyaknya? Benar hajatul dawiyah atau sebetulnya goriza? Goriza. Yang mana? Nau atau bako? Bako. Tuh.
merasa pengen dihargai, didengarkan, dihormati gitu. Ya, nah gitu. Bisa ya, bisa mulai pemenuhan apa ya. Atau misalnya, mohon maaf ya, ada kasus-kasus suaminya atau istrinya selingkuh. Berarti apa temanya itu? Salah satu pasangan pasti sakit hati nggak? Hah? Sakit hati. Kenapa sakit hati? Berarti pemenuhan apa? Naung. Geriza naung. Tidak terpenuhi. Ya. Nah begitu. Dan ini bisa panjang. Apalagi kalau misalnya itu, mohon maaf ya Pak, saya bukan dukung perempuan, tapi maksudnya kita itu oleh Allah, nanti ada sesinya ya, insya Allah besok. Ada Allah dikasih potensi yang berbeda. Kalau ini potensi manusia secara umum, tapi wanita dengan laki-laki ada potensi lain yang Allah bedakan. Ya. Nah, salah satunya misalnya perempuan itu Pak, karakternya yang Allah ciptakan, Allah menciptakannya begitu. Bukan saya mendukung perempuan ya, tapi nanti saya juga akan bahas laki-laki itu ciptaannya begitu ibu-ibu ya. Nah, perempuan itu Pak, kalau udah terluka lama banget sembuhnya. Lama banget sembuhnya, kecuali Bapak ngerti bagaimana nyembuhinnya. Karena kalau nggak paham suaminya itu nanti akan bilang, aku kan sudah minta maaf, kamu kok bahas-bahas terus sih? Makin Bapak ngomong gitu makin sakit lagi. Begitu, itu efeknya begitu. Nanti ada caranya. Berarti harus bagaimana kalau udah terlanjur menyakiti, ya, terlanjur terluka, atau nanti ibu melukai Bapak. Nanti ada juga caranya. Ya insya Allah kapan? Besok. Ya, jadi besok mau datang nggak? Ya besok temanya menyembuhkan luka. Sekarang kita lagi mencari kita tuh kenapa sebetulnya sampai bisa terluka, sampai bentrok macam-macam ya. Kalau tadi di bahasan tawadu temanya ternyata kita belum jadi hamba, ya. Pasti Allah temanya itu tadi tema penghambaan. Yang apa merasa lemah dan seterusnya. Kalau sekarang, nah ini kita temanya yang mana nih? Kalau pembahasan ini, kita bisa jadi teman-teman bisa mencari akar masalahnya sendiri yang mana. Jadi nanti kita akan coba penuhi. Kalau ternyata istri saya itu begitu, ternyata itu temanya bako, ya dia butuh dihargai, kita kasih penghargaan. Atau kita kasih bahasa cinta tadi. Ternyata temanya, nah ini sebetulnya bahasa cinta ini tema apa teman-teman? Yang mana? Pemenuhan apa? Now. Ya itu pemenuhan. Nah ini pun yang untuk anak-anak kita. Anak kita itu coba perhatikan butuhnya mana? Penuhi. Kalau di bawah 5 tahun, penuhi semuanya. Di atas 5 tahun nanti kita udah boleh bisa melihat anak tuh lebih dominan yang mana. Ya. Nah, baik seperti itu. Dan teman-teman, pertanyaan saya, ketika kita sudah paham nih semua taqatul hayawiyah ini ya, akal, hajatul udawiyah, gorizah butuh pemenuhan, pertanyaannya, yang baik pemenuhannya versi kita masing-masing atau versi siapa? Kenapa versi Allah? Hah? Kenapa alasannya versi Allah? Kenapa yang terbaik dari Allah? Logikanya gimana? Karena Allah lah yang menciptakan taqatul hayawiyah. Berarti yang paling paham, satu-satu yang paham Allah. Ya. Jadi jangan langsung loncat ke Allah. Kenapa Allah? Harus punya alasan. Karena Dia yang menciptakan taqatul hayawiyah tadi, tentu memenuhi yang benar adalah sesuai dengan pencipta taqatul hayawiyah tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau disimpulkan, kita hidup itu untuk apa? Untuk memenuhi taqatul hayawiyah. Dan faktanya, kalau pemenuhannya salah, akan terjadi kerusakan. Ini pemenuhan salah. Ya, ketika memenuhi nalurinya salah, taqatul hayawiyahnya salah, yang terjadi rumah tangganya harmonis nggak? Tidak. Masing-masing pengen didengarkan, itu kan salah pemenuhan. Ya, memang punya naluri untuk diakui, dihormati, dihargai, ada nalurinya. Tapi ketika itu dituntut, menuntut, itulah yang terjadi di rumah tangga itu tidak harmonis. Akhirnya lihat anaknya gimana? Begini nggak anak kita? Atau kita hasil dari orang tua yang begini nggak? Ingat nggak kita dulu ketika orang tua kita bagaimana, kita gimana? Sedih nggak? Dan bisa jadi sekarang perilaku kita sedang menjiplak perilaku orang tua kita. Ya, ada suami istri pernah curhat ke guru saya sih, guru saya cerita. Istrinya nangis-nangis. Pokoknya Pak, saya mau cerai dari suami saya. Kenapa? Suami saya itu kalau udah marah kasar sekali, keras sekali, tangan melayang mungkin ya, binatang kaki 2, kaki 3, kaki 5 semuanya keluar.
Enggak Pak, sudah cukup. Terus pas guru saya nanya ke suaminya, nanya ke suaminya, menurut Bapak bagaimana? Suaminya dengan wajah dinginnya, ya saya memang seperti itu. Gitu ya, suaminya tuh gitu ya. Lah terus Bapak kesini mau ngapain berdua kalau begitu? Terus kata suaminya gini, ya saya tahu sih, saya itu salah, tapi saya nggak bisa nahan diri. Saya tahu saya nyakitin, tapi saya nggak bisa nahan diri. Ya begitu aja gitu ya. Lalu guru saya nanya, bagaimana hubungan Bapak dengan ayah Anda? Nangis tuh si bapak itu, kaget ditanya begitu. Kata beliau apa? Ayah saya dulu persis seperti saya. Ya, jadi semakin gini, jadi sunatullahnya mas, subhanallahnya gitu ya, sunatullahnya itu begitu. Semakin kita membenci, semakin kita menjiplak. Ya, kenapa yang disodomi mas sodomi lagi? Semakin membenci, tidak tersalurkan, dia berdendam, dia akan dendamnya disalurkan ke yang lain. Dia akan mencari pemenuhan. Bagaimana menyalurkan kemarahan ini? Mencari orang lain. Begitu. Nah, termasuk ini, sakit hatinya sama orang tua tidak, berarti bako ya, tidak terpenuhi dengan benar. Gimana nih cara sakit hati ini dikeluarin gimana caranya? Dirilisnya dia nggak tahu caranya. Akhirnya dia justru menjiplak perilaku ayahnya. Ini yang suka ngomel-ngomel coba ingat, yang dulu ngomel-ngomel ibu atau bapak kita? Ibu. Kita menjiplak. Ya. Nah. Baik, ini pemenuhan apa? Kalau keluarga tidak harmonis berarti pemenuhan apa yang tidak benar? Guriza? Mau. Lalu terjadilah kekerasan pada anak. Kadang anak sering jadi korban. Anak yang dibunuh, yang dimarahin. Ibu-ibu ngerasa nggak kalau sebel lagi kesel sama bapak, anak yang diomelin? Iya. Ya, nah ini akibat apa? Kita penyaluran nalurinya salah. Pemenuhan nalurinya salah. Lalu apa yang terjadi akhirnya karena anak dikerasin dari kecil, anaknya jadi apa? Ikut jahat. Banyak anak bikin kejahatan. Kenapa? Pasti di dalam rumahnya orang tuanya bikin kejahatan. Sudah bisa dipastikan. Ya, anak jadi tidak tahu caranya. Berarti anak memenuhi apa? Ini sebetulnya anak ketika kenapa dia jahat lagi, dia sedang menyalurkan kemarahannya, kebingungannya. Ya. Kadang kita bingung ya, kenapa gara-gara uang 1.000 membunuh? Kenapa? Jadi teman-teman jangan disepelekan luka ya. Luka itu seperti tahu ini enggak? Bola salju. Ini menggelinding nih bola salju. Makin menggelinding gimana? Terus ya. Ketemu aja pohon tipis gitu, kecil pohonnya. Gimana kira-kira? Pecah nggak? Pecah. Nah itulah amarah. Ya. Atau pemenuhan gorizah yang tidak terpenuhi itu akan menimbulkan luka. Mungkin lukanya itu dendam, marah, sedih, kecewa, macam-macam, numpuk-numpuk, terus numpuk. Akhirnya satu pemantik saja yang kecil, 2. Dia membunuh, memutilasi, memperkosa, dia jadi gila, dia bunuh diri. Itu akibat sebetulnya pemantiknya mungkin sepele, gara-gara uang 1.000, gara-gara tersinggung. Ya. Padahal sebetulnya dia marahnya udah nyimpan, bukan marah sama orang itu sebetulnya. Ya. Tapi itu adalah orang yang salah di waktu yang salah. Wrong man in the wrong place, katanya gitu ya. Dia hanya pemantik saja, tapi penyebabnya sudah lama lukanya. Jadi kalau kita punya pasangan yang gampang tersinggung, yang gampang marah, pasti lukanya banyak. Makanya tadi perlu membaca, pahami faktanya suami pasangan kita masing-masing. Kalau kita paham, mesti kita juga ikut nangis loh dengan keadaan pasangan kita masing-masing, dengan masa lalunya. Ya, masa lalu itu seminggu kemarin juga masa lalu. Karena luka itu bisa jadi bukan karena orang tua saja, tapi karena kita, pasangan juga saling melukai. Memberikan luka bisa sadar, bisa tidak. Ya. Nah, kejahatan pada anak akhirnya apa? Pas remaja karena kurang tangkinya, syukurlah dia mencari cinta. Dapat tidak cintanya? Dapat dari luar. Ya. Dia tidak dapat menghargai, tidak merasa dicintai, dan mencari cinta. Pertanyaan saya teman-teman, kalau ada satu wanita hamil kayak gini, yang berpeluang berpotensi jadi bapaknya itu berapa orang? Lebih dari 1 enggak? Iya. Bisa 20, 30, kita nggak pernah tahu. Ya. Akhirnya, iya. Ini pemenuhan apa? Kenapa dia sembunyi-sembunyi lahirannya? Pemenuhan apa? Malu. Berarti rasa malu dari apa? Geriza apa? Bako. Ya. Akhirnya gitu. Atau apa? Kenapa diaborsi? Pemenuhan apa? Bako juga. Ya. Jadi hilang rasa sayang maunya tuh hilang karena didominasi bako. Ya.
Ini tuh ada yang apa ya? Ini tuh ada yang manual, ada yang pakai obat. Kalau manual tuh ya, si ibunya ditidurin, diinjek-injek perutnya. Sampai bayinya keluar, nyawa ibunya juga keluar. Tapi ada yang pakai obat, ya. Lunak, nanti disedot. Kalau yang disedot perutnya bolong. Yang sedot kepalanya copot, karena udah lunak. Tinggal disedot aja. Atau dibuang. Malu juga temanya, ya, malu. Lalu apa? Sayang nih banyak yang diaborsi. Nah ini. Lalu dia apa? Dibisniskan. Ya, pemenuhan apa nih? Bisnis. Ini jadiin bisnis. Bako. Ya kan? Uang. Bako. Atau ini katanya ini untuk awet muda. Berarti pemenuhan apa? Bako juga. Tuh, bako tidak terpenuhi, kerusakan. Ya, emang Tokotul apa tadi? Tokotul hayawiyah, ya. Potensi hidup tidak terpenuhi dengan benar, maka begini akan terjadi kerusakan demi kerusakan. Akhirnya apa? Ya, dia mencari jenis lain. Temanya apa ini? Gorizah Nau. Nah, kerusakan sosial banyak banget ya. Banyak tema ini. Hajatul Udawiyah. Ini Hajatul Udawiyah bukan? Ya, bako dan macam-macam. Ya, teman-teman. Akhirnya ketika anak-anak tadi besar, mereka jadi pemimpin. Nah, mereka itu jadi lost leadership ya. Adanya pemimpin seperti tiadanya. Karena dia memimpin dengan penuh luka. Rusak dia. Bagaimana cara memimpin? Berarti pemimpinan itu pemenuhan apa? Kepemimpinan. Dia kan nggak tahu caranya. Bagaimana jadi pemimpin? Ya dia seenaknya aja jadi pemimpin. Ya. Gajinya ada yang sampai 18 miliar per bulan. Gimana coba? Sakitnya di mana dengernya? 18 miliar lah per bulan, ya Allah ya. Itu yang baru ketahuan. Nah, lalu hutang luar negeri tambah banyak. Indonesia itu hutangnya. Ini tahun 2000 berapa? Sekarang 2023, tambah sedikit tambah banyak. Nah, kenapa hutang banyak? Berarti temanya apa nih? Bako lagi. Ya, jadi semua tadi Tokotul hayawiyah tidak dipenuhi dengan benar, kan kerusakan dan kerusakan. Bako lagi. Nah, ini makanya kata Allah, apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatanmu sendiri. Kita salah pemenuhan. Harusnya dipenuhi dengan cara apa? Nah ini salah pemenuhan Tokotul hayawiyah. Sehingga terjadi masalah demi masalah. Nah ya teman-teman, jadi masalah kita itu apa? Pasti karena salah pemenuhan. Ya, salah pemenuhan. Nah, karena butuh aturan, maka Allah berikan bekal berikutnya. Apa bekal berikutnya? Allah kasih aturan, ya. Sehingga Allah turunkan apa? Nabi dan Rasul. Supaya akal kita punya informasi yang benar. Gimana nih caranya kalau bako lagi gini, nau lagi gini, lagi lapar, lagi haus ya, akal lagi butuh pemenuh. Gimana caranya nih? Allah kasih informasi lewat Rasul, para Nabi dan Rasul. Jadi Allah baik banget. Kita di dunia untuk dites bener nggak mau jadi hamba, dibekelin sama Allah biar gampang menjadi hamba. Jadi kesimpulannya kita mau apa di dunia? Mau tidak mau, kita itu mau memenuhi Tokotul hayawiyah dengan caranya Allah. Itu. Berarti mau tidak mau kita itu beribadah. Ya itu teman-teman. Jadi itu jawaban yang paling real. Menjawab untuk apa kita di dunia. Ternyata hanya untuk memenuhi Tokotul hayawiyah. Dan ternyata kalau dipenuhi dengan masing-masing akan rusak. Sehingga mau tidak mau kita hidup untuk apa? Untuk memenuhi Tokotul hayawiyah sesuai dengan maunya penciptanya. Itu. Ya, jadi untuk beribadah. Bagaimana dengan alam dan kehidupan? Ketika alam dieksplorasi, butuh dieksplorasi nggak alam? Kalau diserahkan pada masing-masing, terjadinya apa? Kerusakan. Berarti bagaimana biar alam tidak rusak? Dieksplorasi dengan cara dari siapa? Dari pemilik alam. Kenapa dari pemilik alam? Karena dia yang paling tahu, dia yang menciptakan alam, dia paling tahu bagaimana mengeksplorasi alam. Azan dulu. Ya itu azan dulu kan?
Ya, sebentar. Didengarkan dulu ya. Sedikit lagi, ini slide kedua terakhir kayaknya. Teman-teman, tadi kita mau menjawab mau apa di dunia. Kita perhatikan fakta. Kita udah tadi perhatikan manusia. Ternyata manusia itu mau apa? Hanya mau memenuhi taqwatul hayawiyah. Dan kalau mau baik, maka harus dipenuhi dengan caranya pemilik taqwatul hayawiyah. Sekarang kita perhatikan alam. Mau apa sih sebetulnya kita di dunia ini? Kita tuh mau mengeksplorasi alam sebetulnya. Betul nggak? Ya. Berarti gimana caranya biar alam itu tereksplorasi dengan benar? Harus diatur dengan aturan dari pemilik alam. Tolong jawabnya bertema. Kalau temanya taqwatul hayawiyah berarti butuh aturan dari pemilik taqwatul hayawiyah. Kalau temanya alam butuh aturan dari pemilik alam. Nah, sekarang kehidupan. Apa sih maksud dengan kehidupan? Terjadinya interaksi. Betul ya? Kita dengan manusia lainnya. Berinteraksi butuh aturan. Kalau aturan diserahkan sama masing-masing gimana? Kekacauan juga. Berarti butuh diatur oleh siapa kehidupan? Pemilik kehidupan. Ya, Masya Allah. Berarti kita hidup untuk apa sebetulnya? Untuk mengikuti aturan dari Allah. Mau nggak mau harus begitu. Kalau mau hidupnya bahagia. Yang terjadi rusak kalau masing-masing di. Nah ini ya teman-teman. Kalau sesuai dengan pencipta pasti bahagia. Itu dikatakan ibadah. Kalau tidak sesuai dengan kemauan pencipta pasti sengsara, dan itu dikatakan sebagai maksiat. Nah, kita di mana sekarang kondisinya, posisinya masih sengsara atau sudah bahagia? Menuju bahagia, insya Allah. Berarti apa harus kita lakukan? Kita harus tahu dong apa aturannya. Jadi belajar. Ya, siap belajar? Siap, insya Allah. Baik, ya kita lanjutkan belajar kita di sesi Selasa. Semangat ya. Semakin sore makin semangat. Mau sampai malam? Enggak. Nah, ya. Sama ya, capek saya juga ya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.